Faktor apa itu? Faktor tidak bisa bahasa Uruguay? Apa memang faktor apa tuh? Udah jelas dia ganteng. Kalau yang lain mana ada ganteng? Enggak bang, salah. Tapi kan kita lihat orang bule itu kadang-kadang suka yang unik kan. Iya. Nah mereka. Alvin unik dong, Alvin. Makanya. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia yang mengalahkan jebret. Kami lebih bagus daripada Regista. Kami juga lebih bagus daripada Justol baik membership maupun non-membership. Kami lebih bagus daripada tata kelola sepak bola Indonesia. Dan kami lebih fokus untuk pembinaan usia muda dibandingkan federasi itu sendiri. Kami juga lebih bagus daripada website PSSI dan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga. Betul. Oke. Regulasi 5+1 juga. Betul. Kami juga lebih bagus daripada apa lagi? Manajemen Persipura. Yes. Ya. Manajemen Persipura karena sudah peringkat terakhir, sedikit lagi Liga 3. Tidak. sudah akan diselamatkan oleh Kakak Ricardo Salampesi di Iya, sana. amin lah. Nah, amin. Bang Mamat, bintang tamu kali ini siapa nih? Hari ini kita akan kedatangan Kapten U16. Terus gimana profilnya tuh? Iya, dan rambutnya juga sekarang kuning putih. Oke. Pernah kadang-kadang menjadi Francesco Totti Indonesia, berposisi sebagai nomor 10. Yes. Dan beliau juga kadang-kadang profesinya itu kadang pemain sepak bola dan kadang juga host dari acara-acara petualang. Nah, Siapakah dia, Coach Ripan? jika berpetualang dulu dia suka haus. Haus, dan kalau dia haus dia lebih pilih alkohol. Bukan air putih. Dan Oke. kita panggilkan saja guest pertama kita, Samsir Alam. Yoi. Idola kaula muda. Nah kan? Wah, mau Jelas gas kan? Apa tuh? Kopi. Oh, air putih, bagus. Bagus air putih. Oke. Tapi Bang Mamat, sebelumnya event kali ini tuh hasil kolaborasi bareng Super Soccer, the home of the soccer fans in Indonesia, Bang Mamat. Yoi. Jadi buat kalian yang ngaku-ngaku fans bola, wajib banget buat follow akun @mysupersoccer di Instagram. Selain itu mulai dari 22 Januari sampai 30 Juni 2024, Super Soccer bikin program Super Trip to England yang bakal ngajak para pemenangnya buat ngetrip bareng Super Soccer ke Inggris. Ngerasain serunya soccer trip ke stadium fans bola klub idola kamu yang pastinya bakal jadi momen paling seru, nggak bakal kamu lupain. Jadi tunggu apa lagi? Buruan cek www.superlife.id hashtag ini rasanya super buat ikutan Super Soccer Super Trip to England 2024. Yang mau ke Inggris silahkan follow @mysupersoccer di Instagram. Betul, My Super Soccer ya. Nah itu mic-nya biar bisa apa? Cek. Biar sudah nyala? Cek. Belum. nyala, ditekan. Oh sudah nyala. Coba lagi Bang Samsir. Cek. Nah, itu dia. Pegang mic Kakak Samsir supaya kita tahu kadar mabuknya sudah seberapa ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kakak Samsir Samsir Alam. Alam. Aslinya ganteng ya? Hah? Aslinya Saya sama dia lebih ganteng siapa? Mamat. ada lesung pipi tidak? Tidak ada. Tidak ada, saya ada. Oke, Kamu kita pernah langsung- bela timnas nggak? Apa? Kamu pernah bela timnas nggak? Saya pernah pakai baju timnas. Di Jogja. Tidak usah lanjut. Di mana? Tidak usah. Diam. Tidak usah lanjut. Oke. Bintang tamu selanjutnya. Bintang tamu selanjutnya, silakan. Profilingnya apa, Coach Ripan? Dia digadang-gadang sebagai Dani Alvesnya Indonesia. Wow. Karena dia bisa menyisir sayap kanan dari belakang ke depan, balik lagi ke belakang. Betul sekali, bisa bermain di berbagai posisi di lini belakang. Semua posisi lini belakang dia bisa. Betul sekali. Hasim Kipu lewat. Lewat. Aples Tecuari lewat. Lewat semua. Lewat. Ortisan Salosa, Alex Pulalo lewat. Lewat oleh manusia ini. Betul semua. Berasal dari Tulehu. Tulehu. Iya. Dia juga pernah diincar oleh salah satu tim Italia. Betul, dan juga tim dari Portugal pernah belalang buana menjadi pilihan pertama di sebuah klub divisi 2 di Belgia, CS Vise. Namun dia memilih pulang ke Indonesia karena dengan alasan homesick. Oke, sudah tidak kaget lagi dong. Sudah tidak kaget lagi. Iya, kita langsung sambut saja. Inilah dia gestar kita yang kedua, Alvin Tua Salamoni. Wes, gelas-gelasnya putih semua nih. Bagus nih.
Silakan Kak Oke, Alvin. Kakak Alvin silakan. Nah, Coba wis. cek dulu Kak Alvin. Cek dulu. Belum menyala. Mohon maaf ya kami cukup tidak paham teknologi ya. Nah, coba dites Coach Ripan. Nah, aman. Oke. Coba Kak Alvin suaranya. Cek. Wih. Mantap, luar biasa. Setelah ini jika Persela Lamongan tidak jadi promosi, ini kesalahan Mamat Alkatiri karena Alvin lagi fokus disuruh datang ke sini untuk melakukan hal-hal ini. Ya, tidak. Persela lagi fokus. Saya kan cuma telepon Kakak Alvin. Mana hati sama Samsir bisa nih. Kakak Alvin, aduh saya ada latihan 13. Lah kan acara kita 15. Oke, saya berangkat. Oke, ya sudah. Jadi dia bolos latihan. Iya, tapi aman. Sudah bilang ke Zulham kan? Kan pelatihnya Pak Jajang. Kan pimpronya Zulham. Jadi bisa ya? Iya. Bisa. Oke. Iya. Berikutnya, Coach Ripan. Nah, ini berikutnya. Ini adalah bintang tamu terakhir trio SAD ya. Yoi. Dia yang paling muda juga kayaknya. Betul. Dia adalah salah satu orang yang berani menendang penalti di AFF 2016 melawan Vietnam. Betul. Dia juga bisa bermain di segala posisi, bisa gelandang bertahan, bisa main bek kanan, bek kiri dan bek tengah. Iya. Dia juga seorang tentara Betul, seorang tentara. dan walaupun badannya kecil dia tidak pernah takut menghadapi siapapun dan dijuluki Cannavaronya Indonesia. Betul sekali. Dan orang ini cukup kurang ajar. Ya. Karena Yang satu ini Karena? cukup kurang ajar. Saya pernah datang ke Ambon, dia paksa saya untuk ke rumah dia di Liang. di Liang, dan perjalanan itu 2 jam pakai motor pulang malam-malam, dan dia bilang selamat pulang, selamat jalan. Brengsek memang orang ini. Orangnya ada di rumah. Tidak ada. Tidak ada. Kurang dia. ajarnya itu. Oke. Kurang ajarnya itu. Oke, kita langsung sambut. Inilah dia, Manahati Lestusen. Wis. Kakak Ati. Gelasnya sama, tapi apakah isinya juga sama? Wih, ini Silakan Kakak Ati. Kakak Ati bawa apa? Bawa biola kayaknya. Sekarang musisi Oh iya kakak, kebetulan ini ada titipan buat kakak. dari Kesatuan. Nanti kakak lihat saja. Oh, coba. Buka dong. Ini dia. Kakak Hati jauh-jauh datang dari. Saya senang sini kalau Lihat. saya kan pernah ke rumahnya kan, jadi dia kasih hadiah. Berdiri. Tolong Ini jatuhnya serah terima. Serah terima. Iya, hadiah apa? untuk Western Sepatu Kejutan. bola kayaknya, tapi kok panjang? Hari Valentine. Bos. Bosku. Aman, bos. Bos, gimana? Kalau yang kasih orang biasa, Ali Akbar yang kasih atau Obi Mesak di situ kasih. Saya pikir lucu-lucuan, ini tentara yang kasih. Maksudnya apa ya? Serah terima. Oh iya serah terima. Oke. Gimana Mat? Bagus tuh. Barang. Ini Mirip. harus diganti. Hah? Harus diganti. Apanya? Bunyinya supaya tidak ada bunyi. supaya door 3 orang ini aman. Jadi Oh, Kakak ini Hati. harus di atas ini ya? Ya jangan ntar. Hah? Barang bukti loh. Iya jangan, woi ini saya gugup. Ali ambil Ali. Tolong Oke, senjata. tolong. Siap. Oke. Oke, berikan tepuk tangan untuk ketiga orang. Trio Bintang tamu. SAD. Luar biasa. Apa kabar dulu nih dari Kakak Samsir? Katanya baru pulang dari NTT. Baik, alhamdulillah kemarin harusnya hari ini pulang tapi takut pesawatnya kekejar jadi minta kemarin cuma buat acara hari ini aja. Tepuk tangan dulu. Betul. Khusus untuk acara ini. Buat My Super Soccer dan juga Sport 77. Ya, Terbang dari NTT. Dari NTT. Dari NTT. Acara apa di NTT? ada syuting program salah satu TV Oh. ke Bajawa kemarin, Bajawa. Oke, saya kira kontrak dengan PSK Kupang. Ya, Persatuan Sepak Bola Kupang kan dari NTT. Saya pikir. Kakak Ati, apa kabar Kakak Ati? Alhamdulillah sehat-sehat. Wis, Kakak Ati tadi dari mana? Tadi kebetulan baru selesai latihan. Luar sore. biasa. Langsung ke sini. Langsung ke sini. Langsung ke sini. Wah ini dia, terima Ya. kasih Kak. Makasih. Ini ada korek wah ini. Ya. Ini bintang tamu keempat. Bukan. Kan modelan begini nih yang susah memang. Dia naluri gol menurun, cuman naluri yang lainnya Naluri penyerangan yang lain meningkat ya. meningkat. Oke. Jadi tadi Kak Ati bilang dia baru saja latihan langsung ke sini. Jadi teman-teman jika Persikabo degradasi kita salahkan lagi Muhammad Al-Katiri Wih, karena
Dia lagi fokus untuk berlatih. Kalian yang ngajak dia yang mengeluh ke saya ada latihan. Saya bilang saya tidak peduli. Jam 6 sudah ada. Saya tidak tahu ya. Jadi Coach Aji silakan langsung chat Mamat Al-Katiri jika ada Coach sesuatu dengan Aji Persikabo. Santoso. Coach Aji Santoso kan Persikabo gampang, sekarang. Gampang. Kenapa? Aman itu. Aman dunia. Aman. Oke. Kirim ke Hamka saja, negosiasi. Oke. Kemudian? Kakak Alvin baru selesai lawan Malut kemarin. Yang baku pukul. Baku pukul ya. Luar biasa. Jadi kesini dalam keadaan dicari oleh orang-orang Maluku Utara. Ada di sana. Jadi kemarin coba ceritakan ke kita kronologis baku pukulnya. Lihat, heran ya apa main bola datang di sini tapi yang kita tanya baku pukulnya. Oke. Padahal Maluku kan kampungnya Kak Alvin. Beda, Maluku Utara Ali. Oh Maluku Utara dia. Ini Maluku saja. Oh perang antar wilayah. Oh itu kebiasaan ya, lebih ke kebiasaan. Lebih ke kebiasaan. Iya. Kemarin kenapa tuh tiba-tiba disiarkan, tiba-tiba wih kamera berpindah-pindah karena ada terjadi keributan. Saya sih feelingnya sudah kayaknya antara dua orang ini saja. Siapa tuh? Zulham Zamron atau Alvin nih. Kok bisa kan di situ? Kan kamera pindah. Kamera itu kan kalau pertandingan bola ada orang berkelahi atau sakit atau kolaps Iya, atau apa, pasti. kamera tidak boleh sorot kan. Dialihkan. Nah ini kamera dialihkan. Berarti kan ada serang-serangan nih di bawah nih. Enggak kenapa langsung ke dua nama itu kan masih ada yang lain, masih ada Jumafo, Ya Escobar. kita, kan kalau kita melihat sesuatu kan berdasarkan track record ya. Track record ya. Kemarin bagaimana Kak Alvin? Kemarin itu sebenarnya nggak ada yang berantem, cuman sempat terjadi adu mulut aja. Saya cuman pisahin, bukan saya yang berantem. Oh misahin. Terlalu suzon kalian. Terlalu Itu ada suzon. saksinya tuh. Saksinya betul atau salah? Salah. Saksi oh ini. Ada saksi kunci. Iya, oke. Jadi ini anak-anak Malut nanti habis podcast ini kita serang ke situ. Oke, tepuk tangan dulu untuk ketiganya. Luar biasa mereka meluangkan waktu untuk hadir ke acara ini untuk menggabungkan 3 orang ini. Sangat susah sekali. Sahabat lama ya. Sahabat lama dari waktu kecil. Saya pengen pertanyaan pertama untuk ketiganya, Coach Ripan. Apa? Semua orang kan bertanya-tanya tentang kronologis pemukulan anak jenderal di Uruguay. Ketika mereka bertiga ini, waktu itu tergabung dengan SAD Uruguay. Betul. Itu usia berapa ya waktu itu? 16, 15? 15, 16. Usia 15 tahun mereka sudah berteman dari Uruguay. Dan ada satu kronologis di sana yaitu anak seorang jenderal dipukul oleh orang Indonesia. Yang mengakibatkan mereka dicari oleh jenderal Uruguay bintang 3. Dan akan dideportasi. Dideportasi pulang. Nah, saling tuduh nih. Kita kan sudah undang satu-satu. Iya. Samsir Ala mengatakan bahwa itu Alvin duluan. Iya, yang buat di lapangan basket itu. Betul. Alvin bilang, itu saya baru maju, mana hati punya tendangan sudah masuk. Fitnah. Mana hati bilang, saya lagi tidur. Saya lagi betul, tolong kita konfrontasi di sini. Coba. Mana yang paling betul dari Kakak Samsir? Bagaimana? Enggak, dari Alvin aja. Oke, dari Alvin. dari Saya Alvin. mau tuang air putih dulu. Oke, silakan. Kakak Alvin bagaimana, Kakak Alvin? Bagaimana kronologis waktu itu? Sebenarnya kronologis yang awal itu dari Samsir. Soalnya kita semua lagi di kamar, mereka lagi main futsal di lapangan kecil di belakang. Oke, yang lain di kamar. Yang lain di kamar tiba-tiba dipanggil. Jadi saya nggak tahu kronologis awalnya tuh kayak gimana. Pas. Jadi lebih baik tanya. Lebih baik tanya Samsir. Oke. Samsir bagaimana? Bagaimana? Mana hati dulu saya terakhir aja. Bagaimana? Mana hati bilangnya lagi tidur. Nih, Kakak Hati ini punya statement itu berbeda dengan semuanya. Dia tidur bilang. Menurut dia sendiri dia tidur ketika kejadian itu terjadi. Memang sinkron sih dengan yang Bang Alvin bilang kalau lagi di kamar. Tapi menurut Samsir dan itu yang datang terakhir yang tendangan masuk. Yaitu Mana hati Lestusen. Jadi bagaimana Kakak Hati? Jadi ya memang waktu itu saya lagi tidur. Betul saya lagi tidur sama Abdurrahman Lestaluhu. Lagi tidur karena kita latihan pagi. Jadi capek saya lagi tidur. Cuman pas kejadian nih si kampret satu ini nih. Yang memulai. Dia yang mulai, terus dia yang datang panggil.
Katanya kita mau ribut. Ya udah pas dengar mau ribut ya udah boleh. Ya udah. Ya udah makanya orang ada tidur nih. Saya sketsakan ya. Saya lagi tidur nih, Coach Riba. Mat, Ya, ribut. boleh. Masa begitu? Orang maksudnya, biasanya kalau orang lagi tidur dikasih bangun untuk makan saja kita masih iya nanti kan. Iya. Tapi kok pas kita lagi ribut, boleh. Iya. Kok bisa begitu? Kan itu kita kan di rantau, jadi kita 25 orang, 25 anak ke sana. Jadi kalau satu bermasalah semua harus saling membantu. Semua harus saling Itu membantu. namanya kekeluargaan. Kekeluargaan, luar biasa. Ada pembelaan ya. Kakak Samsir tadi belum mau bicara, mereka dua sudah bicara. Coba disimpulkan. Katanya Anda yang pertama kali cari masalah di sana. Betul, memang kita latihan. Kita latihan pagi. Nah, Habis itu kalau sore-sore kita nggak latihan, kita suka main 4-2, main kucing-kucingan. oke, gitu. rondo lah. Rondo. Mereka berdua ini kan jarang ikut latihan gitu, jadi kita main cuma sama anak-anak lain. Kita main itu lewat kumpulan anak Uruguay, kita main di belakang. Jadi pas kita mau lewat mau main, mereka itu lumayan sedikit rasis ya. Mereka ngatain kita itu Cino Puto. Puto itu Laputo. Iya, Puto. Laputo. Puta. Puto, ya. Puto. Jadi kasar lah. Saya udah jelasin dari dulu, kita bukan Cino, kita Indonesia. Mana ada Cino begini bang? Bukan. Bang, tapi betul saya bilang begitu, tanya mereka. Nggak ada, oke. Anak-anak emosi, saya bilang udah tinggal aja. Kita main, pas kita balik mereka masih katain lagi. Mereka katain lagi, ya udah saya balik ke asrama kita. Jadi asrama itu kamarnya panjang gini lurus. Kamar lurus gini, kamarnya berhadapan-hadapan. Oke. Saya di tengah teriak, woi kita mau ribut. Keluar anak-anak ini. Keluar, pas saya jalan ke depan saya balik kok bunyi peltak-peltak. Pul besi. Pakai besi. Pul besi. Sepatu pakai pul besi. Nggak sepatu pakai kaos kaki. pul ini. Oh, Pakai oke. sepatu pul besi. Iya. Mereka keluar. Saya bilang jangan ada yang pukul ya. Saya dulu yang bicara. Oke. Karena mereka kan bahasa Inggris nggak bisa. Bahasa Indonesia aja masih IWO dulu. Kata 2008 2009 itu mereka bahasa Indonesia masih belum bisa, Bang. Spanyol. Tidak apalagi, Bang. Kan di Uruguay. Udah saya bilang jangan pukul dulu ya. Jadi anak Uruguay itu kayak di besi gitu kan. Saya maju, saya bilang kenapa kamu katain kita gini-gini. Tiba-tiba tangannya Abdurrahman Lestaluhu yang pertama. Oh, Abdurrahman Lestaluhu yang duluan. Pertama. Sampingnya mana hati. Ah. Dari belakang dia bongkar, anak itu lari-lari. Oke. Pokoknya yang saya lihat ada kayak net buat halang, mereka main tenis kan. Net lapangan tenis. Itu saya lihat Manhati pakai pul besi, Bang. Anak itu udah tidur, Manhati gini. Wih. Injak. GTA. Kakak di samping, sudah di pojok lagi. Apa? Katanya baru bangun. Kok bisa sekuat tenaga? Kok bisa? Bukan, jadi waktu itu memang pas di Uruguay itu diharuskan sama pelatih setiap pemain punya sepatu pul besi. Oke. Itu diharuskan. Itu Oke. buat main bola, bukan buat baku pukul. Jelaskan ke diri sendiri. Tidak usah jelaskan ke saya. Bukan, Saya tidak maksudnya tahu kalau itu buat bukan. bola. Jadi pas memang setiap habis latihan sepatu ditaruh di depan pintu kan. Nah, pas keluar masa iya kalau mau ribut pakai sendal? Kalau mau ribut. Kalau mau ribut pakai sendal? Sudah tahu akan berperang berarti. Ya Susah udah ya. bukan cari sepatu nggak ada sepatu ya udah cuma ada sepatu bola. Ya udah saya pakai sepatu bola. Yang pul besi ini. Ya, karena memang ada yang ada Padahal pul pul besi. karet di sampingnya, Bang. Katanya tidak ada. Nggak ada, waktu itu nggak ada. Jangan percaya anak ini. Waktu itu tidak ada. Ya udah saya pakai. Ya udah saya ikut di belakang dia sambil tunggu aba-aba. Berarti Kakak Ati sudah niat untuk menginjak dengan pul besi itu? Nggak ada niat, tadinya nggak ada niat. Cuman karena orang di sana kan dia besar-besar kan. Besar-besar. Kalau pukul pakai tangan sakit dong tangan. Iya kan? Ya udah pakai kaki aja udah. Akhirnya besoknya orang tuanya datang. Ya orang tuanya bilang ke pelatih, kebetulan saya kapten jadi saya dipanggil tapi saya jelaskan tapi pelatih nggak apa-apa. Full support dong ya. Pelatih top. Full support. Tapi yang tadi Alvin bilang benar, kita itu cuma berdua lima, solidaritasnya harus luar biasa karena kan memang betul-betul jauh di Uruguay itu aja naik pesawat aja 28 jam di atas udara loh, belum dihitung transit jadi memang jauh. Gitu. Jadi memang kita ya kayak saudara lah semuanya. Tepuk tangan lu dong buat persaudaraan dari kecil di kampung orang, Mat. Uruguay lu, gila Amerika Selatan.
anak-anak usia 16 tahun pada Iya, dan dari pergi ke sana. beda-beda asal daerah ya. Iya. Sampai sekarang itu Samsir Alam kalau ngobrol sama kita justru lebih fasih dari kita. Pakai logat-logat Ambon, logat-logat Timur. Iya, Dia iya. yang lebih fasih, sumpah. Itu kenapa bisa gitu ya Bang Samsir? Karena memang setiap timnas ya lebih dekat ke anak-anak timur gitu. Dari SAD itu. Iya, kalau SAD kan waktu itu yang tahu Manhati itu baru berangkat 2010. Saya sama Alvin duluan 2008. Jadi Oke. ada Alvin yang anak Ambonnya itu cuma Alvin aja 2008 cuma. Enggak, Saiful belum. Cuma Alvin aja. Gitu sampai kita baru datang ya susah lah pokoknya nasi masih basah gitu, Bang. Masih makan susah lah gitu. Jadi persaudaranya justru kuat di Di sana tengah ya. kesusahan itu ya. Luar biasa. Kalau dari Kakak Alvin pertama kali datang ke sana ketemu Samsir, pandangan pertamanya apa? Ini orang kayaknya nanti besok-besok bikin saya kena masalah ini orang. Atau bagaimana? Karena kan kalau Okto tuh ketemu Samsir langsung melihat itu sumber uang. Oh iya. Dia diganti kan uang yang bapaknya Samsir waktu dia kecopetan di bis kata dia kan. Okto Maniani. Okto Maniani bilang Iya. gitu. Okto Maniani menangis ke Samsir diganti uang sama bapaknya Samsir. Dolar. Akhirnya terjadi menangis. Langsung bahagia, besok saya kehilangan dompet lagi ya. Gitu. Okto. Kalau Alvin bagaimana melihat sosok Samsir saat itu? Kalau saya pertama kali lihat dia untuk apa? Dia pemain bagus, punya bakat. Terus kalau untuk personal Dia pas bilang punya bakat dia kenapa ketawa? Tidak tahu berarti. kalau untuk personal sehari-hari dia baik, suka perhatiin teman-teman semuanya. Jadi sama dia nggak butuh waktu lama untuk adaptasi sih. Berarti memang langsung ya walaupun dari daerah yang berbeda. Iya, walaupun dari daerah berbeda nggak butuh waktu lama untuk adaptasi. Kalau yang paling kecil nih, yang paling datang terakhir kan paling bungsu kan sebenarnya kan. Iya. Manhati Lestusen. Baru 2 tahun kemudian. Beda berapa tahun sih? Satu. Umur beda 1 tahun tapi datangnya beda 2 2 tahun. Dia Sama- datang setelah kita Piala Asia 2009. Sama Kak Alvin juga beda 2 tahun. Satu, beda tahun. 1. Beda 1 tahun. Datangnya juga beda 2 ya, Iya. karena sama-sama. Nah itu bagaimana diayomi oleh kakak-kakak yang model begini? Kakak. ini Sudah diperhatikan di tanah rantau. Udah dijagain ya. Iya. Tapi Kakak Alvin itu tipikal kakak yang timur sekali tidak? Yang dia sebenarnya nakal, tapi untuk adik-adik, weh kau harus baik-baik ya di sini. Tidak ada. Kau tidak boleh, padahal dia yang paling nakal sebenarnya. Sebenarnya ada sisi positif dari Alvin. mereka sih, Alvin, Samsir ada sih. Memang hal-hal baik itu selalu mereka kasih tahu ke saya, maksudnya ke pemain yang baru. Kayak sholat, begitu-begitu ya. Kalau sholat tidak. Mereka tidak pernah kasih tahu, maksudnya hati sholat ya. Selama 3 tahun di sana itu tidak pernah. Alasan. Ya paling sholat Jumat, sholat Jumat. Kalau Jumat ada. Jumat Ada. Padahal kan Jumat butuh masjid. Iya. Sementara yang biasa hari-hari ya bisa di kamar masing-masing kan bisa. Itu tidak ada sama sekali. Di Uruguay mereka lebih pilih cari masjid daripada sholat sendiri. Astaga. Positifnya apa lagi dari kakak-kakak ini? Dari Samsir dan Alvin? Ya itu yang memang kita pemain baru belum tahu, dikasih tahu misalkan cara ngelatih, maksudnya waktu ke lapangan itu harus beberapa menit sebelum ke lapangan sudah harus ada di bis. Jadi dikasih tahu yang baik-baik sama mereka. Sama yang dikasih tahu yang buruk-buruk juga sih. Dikasih tahu yang buruk. Yang buruk-buruk juga. Dua-duanya. Dua-duanya. Bagus. Biar seimbang. Wes, biar seimbang. Yang dia pegang kan yang buruknya saja, yang baiknya dia lepas. Di sana kabarnya yang punya pacar di Uruguay itu cuman Samsir Alam. Itu faktor apa itu? Faktor tidak bisa bahasa Uruguay? Apa memang faktor apa tuh? Udah jelas dia ganteng. Kalau yang lain mana ada ganteng. Enggak Bang, salah. Tapi kan kita lihat orang bule itu kadang-kadang suka yang unik kan. Iya. Nah mereka Alvin unik dong, Alvin. makanya. Tapi Alvin dulu pemalu, Oh, dulu pemalu. gitu ya. Tapi dia suka nemenin saya kalau saya pergi sama pacar saya. Orang Uruguay. Orang Uruguay dulu. Alvin ikut. Ikut.
Sampai pernah malam-malam ketinggalan bis. Ditinggalin saya di kota. Di mana? Di Uruguay? Kota bang. Kenapa bisa ditinggal? Bang dia di halte begini bang. Dingin. Kan keluar, musim dingin kan. Terus saya waktu itu kan belum terbiasa kan, jadi saya cuma pakai kemeja, celana panjang sama sepatu, sementara dia sama pacar dia pakai jaket semua. Kita jalan nongkrong, pulangnya udah jam berapa ya, jam 3 malam gitu, udah tambah dingin kan. Kita nunggu bis di halte, gue ngomong ke dia, gue di belakang ya, kalau di depan situ kena angin dingin, gue duduk di belakang ya, gue di belakang nih sambil kedinginan gini kan, tiba-tiba bis lewat dia langsung naik, lupa sama saya. Enggak, karena kan di sana bang, bis tuh nggak berhenti sembarangan Langsung, kan, cuma iya. di halte. Jadi pas saya punya pacar masuk, pas saya masuk gini, pintu bis ketutup. Saya lihat begini, Alvin dijongkok. Saya di kaca bis ini. Saya bilang, saya pusing, tinggal aja ntar dia tahu pulang sendiri. Tapi maksudnya kenapa udara kayak begitu pakai kemeja? So tahu. Tidak mau pakai jaket, luar biasa. Supaya apa, bicara asap-asap keluar dari mulut begitu. Kan baru pernah. Bang, tapi itu lucu. Saya pulang ke tempat penginapan kita, tidur kan, itu kan kita habis tanding. Jadi kalau habis tanding itu, kalau kita menang kita boleh keluar. Free Karena time. minggu libur. Iya. Gitu. Itu saya tidur, bangun jam 12, setengah 1 makan siang, saya ke kamar dia. Ada dia satu kamar sama ada anak Ambon yang junior. Saya tanya, Bardes dah, Bardes, Kak Alvin mana? Belum pulang kakak. Masih di halte. Dari jam 3 sampai setengah 1 itu belum pulang. Dia tidak Dari tahu jam 3. Dia tidak tahu naik halte. Apa naik Iya, bis. belum pulang. Itu di mana, ngapain? Kemana itu? Gue ke mall, ke tempat parkirnya, masuk di bawah di tempat parkirnya di basement. Biar nggak kedinginan. Ntar Bukan, udah maksudnya begini ya. udah pagi begini ya. baru keluar lagi. Lagi-lagi kita harus menganalogikan ini ya. Orang kedinginan. Di samping halte. Halte bis ya. Sama teman. Teman naik bis ketinggalan, pintu bis ketutup. Harusnya logikanya adalah tunggu bis berikut dong. Iya. Dia ke basement mall. Biar Uang nggak ada, uang nggak pegang. buat naik bisnya nggak ada uang. Jadi stop. Jadi udah nggak ada duit. Saya jalan ke mall, ada mall dekat situ kan. Mampir di samping mall situ biar nggak terlalu kedinginan kan. Gue tunggu sampai pagi. Tahu-taunya paginya taksi nggak bisa terima orang asing begitu. Soalnya waktu malam itu juga ada kejadian pembunuhan taksi dibunuh. Jadi mereka nggak mau. Pelakunya siapa? Nggak tahu. Oh, Bukan saya lah. Jadi jangan mengarahkan itu. kalau orang asing nggak diterima tuh kalau pesan taksi. Jadi saya tunggu sampai siang bisnya udah mulai lancar lagi. Waktu itu saya lagi duduk gini di halte. Tiba-tiba ada nenek lewat nih. Dikasih duit. Kirain pengemis. Itu betul bang. Serius itu betul. Astaga. Duitnya gue simpan sampai dari 2008 sampai 2015. Itu kenangan soalnya. Iya kenangan. Itu cukup Kenangan dikasih Itu- uang oleh nenek-nenek Uruguay. Iya. Buat pulang. dan cukup memang buat pulang. Cukup. Astaga. Jadi teman-teman tahu ya kenapa timnas kita usia mudanya hancur sampai dewasa. Ya begini, tiba-tiba jadi pengemis di Uruguay. Tapi kalau Kak Ati ada cerita-cerita sama orang-orang ini tidak? Yang sebenarnya tidak boleh dipublikasi oleh 3 orang ini, dari 2 orang ini. Tapi punya. Tapi hari ini harus dikeluarkan memang aib-aib mereka. Atau aib diri sendiri sebenarnya. Kalau Kakak Alvin kan pernah ditinggali Kakak Samsir. Kalau kejadian unik di Uruguay, Kakak Ati pernah? Kalau dari saya sih pengalaman gak ada sih sama mereka berdua, karena memang yang suka jalan itu ya ini mereka berdua aja sih, mereka berdua. Tapi pas ya itu ya kalau kejadian kayak mau ribut, soalnya di sana bukan cuma ribut sekali, ada ada lagi. ada lagi. Ini gara-gara ini lagi nih si kampret ini. Ada pernah lagi? Ya kan di tempat kita tinggal itu kan ada setiap malam Sabtu, kalau nggak malam Sabtu malam Minggu ada pesta kan, pesta mudi-mudi lah, muda-mudi lah. Iya. Jadi saya begadang, kebetulan waktu besok pagi nggak latihan, begadang. Terus nggak tahu dari mana dia datang ketok pintu jam 1 kalau nggak salah itu. Dia ketok pintu, hati. Siapa ini? Tapi dari suara udah tahu ini Samsir ini. Keluar kenapa? Katanya, ini nih, ayo keluar. Apa ada yang ngajak ribut? Ya udah, pas dengar ada yang mau ngajak ribut, ya udah ayo. Siap lagi. Ayo. Makanya pas itu berdua doang ya.
Berdua doang. Samperin anak-anak muda di sana buat ribut. Ribut bener? Iya ribut bener. Jadi? Pakai pol besi juga bukan, pakai kursi. Karena sudah malam. Itu jadi kita di hotel setiap hari Sabtu itu ada ulang tahun ke-15 lah. Itu berarti mereka pesta lah kalau orang Uruguay. Itu pesta kayak gini bang, terbongkar bang. Acara tuh ya, kayak acara-acara di sana ya. Ini bawa kursi. Ya karena dia pukul. Ya pukul. Soalnya kan Iya pukul. kan saya ngantuk. Maksudnya nonton sambil tunggu ngantuk biar tidur toh. Ini si setan ini datang, ketuk lagi. Ketuk terus. Ayo ada yang ngajak ribut. Padahal sebenarnya nggak tahu itu ada yang ngajak ribut atau nggak ada itu. Ada yang ngajak ribut tidak? Atau memang ada, biasanya kan kita di acara, saya tidak suka orang ini nih. Saya cari masalah. Itu bagaimana sebenarnya? Enggak, memang nggak ada. Saya nggak suka aja. Iya kan? Berarti tidak ada masalah. Dia tidak suka sama orang, dia kompori anak-anak timur, dia tahu mudah terbakar nih kayak bensin. Ada yang ajak ribut, padahal dia yang mau ajak ribut orang. Kalian kok mau dibodoh-bodohi dia ya ini? Itu lagian kenapa kalau Samsir mau ribut pasti ngetoknya kamar mana hati? Kenapa enggak kamar-kamar yang lain? Iya, gitu? kan banyak ada, Yandi juga ada kan waktu itu. Betul. Hah? Iya kenapa harus kamar mana hati yang? Kan dia yang bensin. Bakar menyala. Antara bensin atau cap tikus. Bakar menyala. Saat itu Alvin lagi di mana? Tidur. Tidur. Bangun jam 3 sholat tahajud. Iya. Betul sekali, betul. Tidak ada, dia tidak pernah tidur cepat ini. Lagi datang angin bagusnya. Berdasarkan angin. Tapi menurut teman-teman, program satu angkatan ke Uruguay atau ke negara lain lah ya, kan kita pernah punya Primavera, Bareti, kemudian SAD. Itu tuh sebetulnya bagus apa nggak sih untuk zaman sekarang? Satu angkatan diterbangkan ke negara lain, 1 tahun 2 tahun di sana bareng-bareng gitu. Kayak Primavera, kayak SAD begitu. Itu sebetulnya program itu bagus nggak sih? Kalau menurut saya sih itu bagus sih. Tapi kalau bisa tim itu dijaga terus gitu. Jangan sampai sudah 2 tahun dia berguru di sana atau latihan bola di sana terus sampai Indonesia lagi dibubarin lagi. Itu kan sama aja, ya kan? Kalau bisa berlanjut itu. Biar berkarir di sana semua iya. ya. Iya. Tapi kalau misalnya kayak SAD sendiri dari mungkin Kakak Alvin datang dari Tulehu langsung kemudian ke SAD itu ada teknik-teknik atau hal-hal dasar yang sebenarnya berubah tidak ketika main di kampung atau main di Indonesia sama main di Uruguay dari Kakak Alvin? Kalau untuk skill sih sama aja sih. Cara latihan untuk skill kayak passing, kontrol sama aja sih. Yang bedanya di sana tuh kita dari muda menuju remaja itu udah diperkenalkan ke strength. Ke power, sama agility dan segala macam. Untuk persiapan waktu usia 17-16 udah bisa berlaga di top level gitu. Jadi kita waktu masih usia 16-15 itu sudah dikasih latihan seperti tim-tim Eropa level atas begitu. Berarti ada suplemen, ada gym. Ada gym, vitamin, terus kalau yang berat badannya berlebihan dikasih obat juga buat turunin. Kalau enggak dia di forsa di latihan biar berat badannya turun. Makanan diatur juga. Makanan diatur juga. Jadi Senin harus makan ini sampai Sabtu sampai waktu tanding. Nanti kalau selesai tanding besoknya dikasih free, itu lu bisa free bebas. Lu mau makan apa kayak terserah. Cheating day. Tapi kalau waktu Senin sampai Sabtu gak boleh. Ketahuan selesai. Resiko tanggung sendiri. Oh, jadi disiplin dari makanan, gym, latihan dan lain-lain. Ya, betul. Tapi nyolong-nyolong nggak? Ya orang Indonesia mah gitu suka nyolong. Orang latihan berat. Di antara tim itu siapa yang pergi ke sana bawa mie instan? Ada tidak? Semua. Satu tim. Kan? Semua pemain pasti bawa. Semua pemain pasti bawa. Tapi soal teknik kita kan kemarin kedatangan Kurniawan Kartika Aji. Kiper Persita Tangerang, dia bilang untuk setup yang passing dari kiper ke depan akurasi, dia tuh belajar banyak dari kiper-kiper jebolan SAD Uruguay, dia bilang. Karena semua kiper SAD itu bisa passing bener gitu. Itu kenapa kiper SAD bisa passing bener? Berarti teknik juga kan diajar di sana. Kurniawan Kartika Aji bilang itu semua SAD jebolannya pasti kalau kiper tuh udah passing bener. Jadi, sementara di Indonesia tidak diajarin gitu. Yang tadi abang tanya kan yang program kayak gini tuh bagus gak?
Menurut saya tadi yang Manhati bilang bagus banget, tapi kita juga kita sih nggak termasuk ya, alhamdulillah nggak termasuk. Banyak teman-teman yang lain ketika selesai dari Uruguay mereka bingung. Oke. Mau kemana jenjang berikutnya. Gitu, karena waktu zaman kita waktu itu pemain muda belum terlalu dipercaya. Seperti sekarang, Liga Indonesia sekarang atau Ada regulasi sekarang kan, harus Ya, pemain regulasi main. ya. Ya. Jadi kebetulan kita beruntung, Alvin duluan ke Belgia, saya waktu itu di Peñarol. Habis itu saya nyusul ke Belgia, baru Manhati sama Abdul Rahman Lestaluhu nyusul ke sana. Dan yang lain, saya juga mau bilang berduka cita buat temen kita, Ferry Firmansyah namanya. Ini pemain, mereka juga pasti akuin, pemain luar biasa. Menurut saya kalau dia masih ada sekarang, Pirlo-nya Indonesia, Bang. Pemain tengah ya? Pemain tengah, bagus sekali, baru meninggal kemarin. Oh kemarin ini. Sakit, dia nggak pernah main sampai titik tertinggi kasta sepak bola Indonesia. Ya itu mungkin karena waktu masa transisi itu dia bingung mau kemana. Lebih bagus tim itu dijaga, ambil sistem degradasi. Tukar tambah berarti ya? Iya, jadi misal dari 25 anak ini ada 3 orang yang mungkin progresnya nggak terlalu bagus. 3 orang ini apa aja? Bek kiri, gelandang, sama bek kanan. Habis itu oke, pelatih fokus cari bek kiri, gelandang, bek kanan, tambah lagi. Gitu terus. Oh. Itu lebih bagus daripada udah bikin program bagus-bagus, habis itu kita nggak tahu nih mau kemana. Dilepas, dibubarin Iya, gitu. gitu. Iya. Tapi kalau kayak SAD, yang terakhir apa ya? Garuda Select ya? Garuda Select ya. Garuda Select gitu Iya. ya. Yang ke Inggris waktu itu. Nah, kalau dilihat semakin kesini kan umurnya semakin pendek-pendek. Beda sama Primavera. Primavera itu bisa berkarir sampai dengan masa pensiunnya tuh. 40 tahunan Iya, lah, 30 yang ke paling atas. terakhir ya sudah SAD gitu kan. Pemain-pemainnya kita masih tahu lah. Kita masih tahu berkarirnya masih lumayan panjang di Liga Indonesia. Ada yang di Liga luar bahkan kayak Kakak Alvin, yang di Sofian ke Australia juga. Ada yang ke DC United siapa? Kakak Samsir ya? Saya. Iya, ke DC United Amerika gitu-gitu. Nah, kalau tim itu dibuat sekarang, kira-kira yang sudah Liga Indonesia itu sudah bisa menampung tidak? Dari Kakak Manhati mungkin yang melalang buana banyak di klub Indonesia. Klub ini dikumpulkan hanya di Indonesia, main di Indonesia untuk progres klub-klub di Indonesia, dilepas ke setiap klub di Indonesia itu sudah cukup atau harus tetap dibawa keluar? Kalau saya sendiri mending di luar deh, di luar. Ngapain balik ke Indonesia? Kalau udah capek-capek latihan di luar negeri, ujung-ujungnya balik lagi ke Indonesia. Kalaupun mau balik ke Indonesia itu ya paling orang bilang ya umur 35. Tapi selama masih bisa berkarir di luar negeri, ya udah lanjut aja terus. Ya bicara ke samping itu. Nah. nah ini pertanyaan ini cocok buat Kakak Alvin gitu. Maksudnya lebih cocok mana gitu? Indonesia atau di sana Iya, berkarir? Kan karir di sana juga ujungnya kayak terakhir Witan Egy pada akhirnya pulang juga gitu. Iya, Mau iya. salahkan mereka juga tidak di sana karena kalah jam terbang. Tapi kalau mau bilang mereka harus bertahan di sana, siapa yang mau bisa kasih makan mereka gitu kan? Serba salah. Nah, Kak Alvin melihat Kalau ini gimana? kan Kalau dari pengalaman. inti soalnya dulu. Hah? Kalau ini dapat jam main kan? Ini inti loh. 30 pertandingan CSVC 30-nya dia main. Bahkan cetak gol di sana ya. Ada pernah corner ya, cetak gol juga Kak Alvin. Orang bilang, "Wah, ini pemain paling top dari generasi Indonesia yang ini Alvin Tua Salamoni." Betul. Kira-kira apa yang membuat orang Indonesia tuh yang sudah top level pun bahkan susah bersaing keluar? Bahkan liga kedua ya, Belgia CSVC itu. Apa Kak Alvin? Kalau menurut saya kalau untuk skill sih sebenarnya nggak beda jauh sama orang sana. Kita kan kebanyakan punya pemain Asia punya kelebihan kan kecepatan. Tapi kalau di sana tuh kan kelebihan mereka kan strength sama power mereka kan kuat. Yang jadi masalah kalau kita orang Indonesia bersaing di sana tuh yaitu strength sama power kita kurang. Kurang. Iya. Kalau soal homesick itu Apa? Ya soal rindu rumah. Kalau rindu rumah sih nggak terlalu sih, sebenarnya itu nggak jadi masalah sih kalau menurut saya ya. Cuman karena waktu itu saya juga pusing ditinggal teman saya ini. Kalau godaan-godaan kan kadang-kadang pemain Indonesia main di sana itu tetap digoda sama klub Indonesia ya. Pasti, ditawari, wah ini dapat iming-iming nih gaji sekian lebih tinggi dari sana.
pulang ke Indonesia dapat fasilitas. Exposure. Itu sering digoda tuh. Itu cara menghindarinya bagaimana Kak Calvin? Sebenarnya kalau masih punya kesempatan di sana, godaan dari sini tuh sebenarnya nggak berpengaruh buat pemain yang main terus di sana. Tapi kalau jarang dapat kesempatan main, terus digoda di sini dengan harga atau dengan fasilitas yang lebih mewah, pasti bakalan tergoda sih. Soalnya rata-rata pemain sepak bola kan pinginnya main, bukan cuma latihan doang. Apalagi rata-rata orang Indonesia kan nggak percaya prosesnya. Kalau kita kalau di luar sana kan mereka percaya proses. Iya, iya. Begitu. Jadi itu yang apa membedakan ya. Iya, yang jadi kalau ada membedakan. kesempatan di sana, mending bertahan di sana kayak Mending Asnawi, bertahan, apapun yang iya. terjadi mau gaji Iya. kecil dia tetap fokus di sana saja. Betul. Tapi Coach Ripan, Apa tuh? event kali ini tuh juga hasil kolaborasi kita ya bareng Super Soccer, the home of soccer fans in Indonesia. Jadi buat kalian yang ngaku fans bola wajib banget buat follow akun @mysupersoccer di Instagram. Selain itu mulai dari 22 Januari sampai dengan 30 Juni 2024 Super Soccer bakal bikin program Super Trip to England, luar biasa. Nah jadi ini akan ajak para pemenangnya buat ngetrip bareng Super Soccer ke Inggris. Ngerasain serunya soccer trip ke stadium fans klub idola kamu. Yang pastinya bakal jadi momen paling seru dan gak bakal kamu lupain. Jadi tunggu apa lagi, buruan cek www.superlife.id. Ini rasanya super buat ikutan Super Soccer Super Trip to England 2024. Luar biasa. Ini saya mau ikutin. Apa tuh? Ini Super Soccer Trip to England. Ke Inggris. Ke Inggris. Siapa tahu masih bisa kan? Tapi Mat, kalau Bisa menurut ini. Mamat pribadi, apa sih masalahnya Alvin, Samsir, dan Manahati misalnya sudah berkarir di luar, rindu pulang? Kan lu sebagai orang timur pasti masih satu budaya lah ya, satu culture. Iya, karena memang sangat ngangenin di Indonesia. Oh iya, karena memang iyalah lingkungan. Anda coba ya, Anda tidak pulang Bandung ini ya. Kita syuting ini kan sering ya teman-teman ya. Terkendala bukan karena saya ya. Terkendala karena jadwal dia pengen pulang Bandung. Orang Jakarta ke Bandung saya dekat ini, Anda rindu Bandung apalagi jauh-jauh sana. Belgia bos. Paling mau cari anak Ambon ke Belanda bos. Anda bikin. Itu lebih dekat. Ada teman berarti di Belanda. Betul, tapi kan suasananya kalau di Ambon, mungkin di Tulehu, di Liang, nongkrong-nongkrong, weh anak-anak pinggir jalan, ada motor lewat, bapak weh, aman, santai, bisa bataria, makan kacang, pegang gitar. Di Belanda, mau kemana bos? Susah. Sama anak-anak Ambon saling bahas rumah di Ambon. Jadinya tetap rindu. Cuma memang Indonesia ngangenin, cuma kan pikir karirnya sebenarnya. Aku ini harus nanya ke Samsir nih. Samsir, ini akhirnya pesan ya untuk anak-anak muda yang di luar. Bagaimana cara menahan rasa rindu pulang? Karena aku yakin banyak godaan. Ya iming-iming klub pasti uang besar lah. Punya pacar di sini mungkin. Rindu rumah tentu. Aku rindu pulang. Tahu, Westbacker. Gimana Samsir melawannya tuh gimana Samsir, Alvin dan Mati? Untuk yang next ya berarti ya. Adik-adik kita ya. Tapi yang saya bilang kalau kita bertiga itu nggak ada masalah sama sekali sama rindu rumah sih. Oh itu enggak ya? Kita nggak ada masalah sekali, sama sekali nggak ada masalah. Tapi mungkin kalau saya pribadi mungkin memang jenjang terakhir kesempatan saya terakhir itu cuma di DC United. Dan juga mungkin mereka berdua juga begitu karena mungkin waktu itu Vise itu udah berganti tangan pemiliknya. Oke. Gitu. Jadi kan pemilik baru bukan orang Indonesia nih. Jadi mungkin sudah tidak menginginkan kita. Gitu. Walaupun Alvin dalam satu musim main 30 pertandingan. Habis itu misalnya pemiliknya ganti orang Belgia, tetap ya karena dia orang Indonesia gitu, sepak bola kita kan di bawah. Nggak mau ngakuin gitu. Karena kita ada kesempatan karena pemiliknya memang orang Indonesia waktu itu. Ya kan nggak bisa dipungkiri memang begitu gitu. Gitu. Tapi sekali lagi kalau buat adik-adik yang memang masih ada kesempatan main di luar, lu main di luar aja. Lu balik ke Indonesia cuma pas timnas butuhin aja gitu. Jadi nggak peduli lah mau sekarang tawaran misalnya lu suruh balik ke tim Indonesia dibayar 5 miliar, mungkin cuma satu musim ini aja. Besoknya lu nggak tahu musim besok.
mendingan lu tahan aja di luar gitu. Iya sih. Betul. Tapi kalau kita bertiga nggak ada masalah sama homesick sama sekali. Nggak ada ya? Kita nggak ada. Dan yang paling menarik ya dari trio SAD ini, tiga orang ini bahkan mungkin dengan anak-anak yang lain, yang jadi itu justru mentalnya. Trio SAD ini ya? Mental bertarung di lapangan seperti kakak Ati tuh. Iya betul. Kakak Ati di Vietnam ya 2016 satu tim termasuk Zulham Zamrun semua tidak mau ambil penalti, dia yang paling muda di tim itu, dia yang pegang bola, saya yang tendang. Untung gol. Iya, karena pernah terjadi di sebuah adu penalti. Mana? Mentalnya ketinggian sehingga dia Panenka. Sebentar. Kita ada videonya. Ada videonya. Coba kita lihat dulu. Coba kita lihat. Kita videonya. bahas ya. Iya, ini kita Coba lihat. Mental ini. ketinggian. Silakan Kang Alvin dilihat. Set. Ulangi. Kita ulangi. Kakak Ati lihat dulu video Kakak Ati. Tolong. Kakak Ati nonton dulu itu. Boy. Gokil. Ini final loh. Nggak bang, jangan suruh dia lihat. Semi. Jangan suruh dia lihat. Tiap malam dia lihat itu sendiri. Ini semifinal dan Indonesia harus lewat adu penalti dan ini penendang ketiga. Ya itu penendang ketiga dan kita sudah unggul 2 kalau nggak salah sih. Makanya tambah percaya diri lagi. Oh iya, tapi karena sudah ada blok 1. Dua kalau nggak salah 2. Dua ya? Blok 2. Iya sama Bang Mega. Itu apa yang ada di benak Manahati tiba-tiba lewat ke tengah garis penalti terus Panenka. Itu gimana itu awal Panenka. Set. Dapat ide dari mana seorang Manahati Lestusen di semifinal Panenka? Yakin aja sih, dan sebelum pas adu penalti itu kan waktu kita ikut turnamen di Palembang, waktu itu kan saya Panenka juga masuk. Wis, masuk. ISC. Masuk. Jadi yakin lah. Bos, Pirlo itu jago Panenka. Tapi Messi itu jago Panenka. Tapi tidak pas final, semifinal sih. Pas semifinal. Tapi boleh diulang lagi nggak? Ini ancang-ancang gol kick, Mat. Kiper ya. Coba lihat lagi. Coba diputar lagi. Ini dari ancang-ancang itu udah tendangan. Iya keeper. karena mentalnya oke, percaya dirinya full attack gitu. Hah? Iya, Teh. Ada? Anjing ah. Bisa? Nah, ini. Lihat dari kita lihat dari ancang-ancang ya. Nah. Itu tapi Kak Ati pernah bilang saya, itu faktor rumput, Mama. Bukan tidak pernah bicara di mana? Tidak ada. Alvin ada di situ. Bagaimana Alvin ketika ada Panenka gagal? Waktu dia nendang gol, gue bilang ini goblok emang. Serius kan gue orang pertama gol, kedua dia gue gol, dia ketiga nih. Gue bilang jangan sampai gak gol, dia bilang tenang. Pas nendang, wih dasar goblok ini. Pak Habol itu menendang keempat. Pak Habol ke terakhir. Kelima. Pak Habol itu bilang begini, waktu ditunjuk sebenarnya dia tidak mau. Tapi ya sudahlah, oke dia ditunjuk, mau tidak mau dia bilang siap. Cuma dia sudah deg-degan ini tidak, mudah-mudahan tidak sampai ke saya. Wah, Kurnia Mega blok penalti lawan, wah ini tidak sampai ke saya nih, Ati pasti gol nih. Mana hati tendang dia, setan, saya harus tendang. Kalau saya tidak gol, saya yang diserang bukan dia. Itu semua orang maki dia memang luar biasa. Menurut Pak Habol juga pas pulang setelah gagal penalti terus kan ke tengah lagi kan, itu Manahati tuh udah mulai nangis kata, itu betul, udah nangis. Nggak sampai nangis sih, cuman berterima kasih aja sih sama dia. Oh, ke Pak Habol. Soalnya dia yang Anda berterima kasih, masalahnya kalau dia yang tidak gol, yang orang ingat adalah yang terakhir, bukan yang Panenka tadi. Astaga, bisa begitu semifinal loh. Tapi ini tiga-tiga pernah main di timnas Indonesia ya? Pernah. Saya mau tanya masing-masing sih. Rasanya bagaimana bermain untuk membela Indonesia dibandingkan dengan membela klub? Apa rasanya dari Samsir dulu? Rasanya luar biasa, pasti semua pemain sepak bola di dunia pasti target mereka adalah bermain untuk negara mereka gitu. Jadi memang rasanya luar biasa sekali. Jadi kalau yang sekarang masih ada kesempatan, apalagi malam ini kita main, ya harapan dari kita
Seluruh kemampuan kalian keluarin di lapangan sih. Apapun yang terjadi, ini kesempatan bagus buat kalian. Kerahin lah apapun itu, karena kan gak banyak juga yang bisa dapat kesempatan Main di timnas ya? main di timnas kayak mereka. Jadi malam ini yang kita minta sih sebagai pemain bola, sebagai pecinta sepak bola, ya kita mau timnas malam ini menang sih. Gitu. Oke. Kalau dari Kakak Ati, rasa bermain di timnas beberapa posisi, beberapa Gak, dia kayak bercanda pelatih. sih kayaknya, penalti aja begitu. Iya. 2016 skuad yang tidak diunggulkan, underdog Final. sampai final, mengalahkan Vietnam. Kakak Ati ada di tim itu juga. Bagaimana rasanya bermain untuk bangsa dan negara yang Anda dan saya cintai ini? Kok ada sayangnya? Karena Anda mau framing. Anda mau framing ya. Anda mau framing, saya duluan saja. Yang pasti sama seperti apa yang tadi Samsir bilang, apalagi basicnya kita dari kampung ya. Terus setiap pesepak bola itu cita-citanya tuh bukan cuma main di klub. Kalau bisa sampai ke level internasional, ya timnas minimal gitu kan. Bang, toilet dulu ya bang ya. Oke. Bentar. Aman. Jadi ya dari saya sendiri sih ya cukup bangga ya, apalagi bukan cuma saya sendiri, keluarga terutama kedua orang tua gitu kan, pasti bangga sudah Semua pasti. nonton ya. Semua nonton nobar, tahu sendiri kalau di kampung kalau nonton nobar kayak gimana kan. Woi, tukang ojek saja Iya. di Tulehu ya. Waktu saya mau ke Liang itu, Iya. saya singgah di Tulehu, foto di Tugu PSSI, Tugu Kampung Sepak Bola. Iya. Saya itu ada bapak-bapak tukang ojek. Woi, mana Coach Ripan? Wih, Oh ditolak. sumpah, itu di depan itu, para tukang ojek depan. Serius? Woi, mana Coach itu mana? Bawa dia kemari. Sampai bapak-bapak loh, ini sudah bapak-bapak masih suka sepak bola, masih nonton podcast bola loh. Apalagi timnas kalau main berarti ya? Iya, makanya kan. Jadi perasaannya pasti luar biasa ya. Luar kalau biasa kita pasti. nonton. Kalau dari Kakak Alvin, sempat lama juga dari jenjang usia semua. Kalau dari saya sendiri sih, seperti tadi sudah dibilang sama teman saya yang merasa bangga diri sendiri, keluarga, terus membela negara tuh level tertinggi dari sepak bola. Mau main di klub, mau juara bagaimanapun, tapi kalau nggak pernah bela timnas sama aja sih. Jadi kalau saya kebanggaan terbesar itu ketika main di timnas. Kalau berdua ini masih dipanggil nanti oleh Coach Sintayong, siap? Siap. Siap ya? Siap dia mah. Iya, ini satu tidak bilang siap. Siapa? Saya? Iya. Apa ya? Mending kasih kayak yang muda-muda aja lah. Regenerasi ya. Regenerasi. Biar Indonesia ke depannya lebih baik. Betul. Ada beberapa pemain timnas juga. Jangan yang tua-tua terus dipakai. Betul. 2 pertandingan udah capek. Ada beberapa pemain timnas kayak di pemain timnas Spanyol dulu. Oh ini Toni Kroos, Iya. Schweinsteiger ketika mereka masih dipanggil timnas tapi kayak itu loh kalau saya ada nanti si yang muda bagus itu Nggak main ya. Mending fokus ke dia, saya pensiun gitu. Kasih jalan Bagus, nih, kasih jalan. bagus. Tapi aku penasaran ini juga Bang Mamat, temanku kan pernah ke Tulehu tuh Iya. waktu bikin Cahaya dari Timur kan, riset Ah. season. Katanya tuh orang-orang Tulehu ketika ditanya saat itu kan Alvin lagi main di Eropa kan. Nah semua anak-anak muda Tulehu itu udah kan kalau dulu tuh targetnya pengen kayak kakak Imran, Iya. pengen kakak Rahel Tua Salamoni, Iya. pengen main di Liga Indonesia. Cuman ketika Alvin mendobrak sampai Eropa, mereka tuh jadi punya target baru Mat. Jadi targetnya mereka ingin seperti kakak Alvin, main bola tuh kita targetnya menuju Eropa. Itu bener nggak? Ketika kakak Alvin di Eropa, orang-orang Tulehu tuh jadi termotivasi untuk main di Eropa Anak-anak juga. kecil lah. Kalau itu sih memang benar, banyak anak-anak yang mengidolakan buat bermain di Eropa sana. Tapi kalau saya lihat untuk sampai ke sana susah sekarang ya. Soalnya pimpinan usia muda mulai hilang. Kalau saya lihat ya. Di mana? Sekarang kan cuman adanya kayak elit 16, 17. Dia nggak menyeluruh seperti dulu di seluruh Indonesia kan di semua. Seluruh Indonesia dari bermacam-macam provinsi. Kalau ini kan cuman yang di Liga 1 doang yang punya elit, tapi kalau Liga 2 nggak ada. Jadi yang hilang tuh kayak Suratin, apalagi Medco, Aornas, begitu-begitu yang hilang tuh. Itu jadi yang di kampung-kampung tuh susah buat menunjukkan mereka punya bakat. Terus berhubungan dengan banyak pro kontra terkait timnas sekarang yang diisi oleh banyak naturalisasi ya. Mereka tetap bagian dari bangsa Indonesia, tetapi kan jalurnya
melalui naturalisasi banyak sekali. Walaupun darahnya kayak ada Sen Patinama, orang Ambon juga. Terus ada beberapa tim memang punya darah Indonesia, tapi melihat naturalisasi seperti apa dari Samsir Alam nih, yang sering baku pukul dengan bule-bule kan. Dan mereka pun sudah pernah bermain juga dengan kayak Diego gitu kan. Betul, Diego main-main yang jadi temen. Bahkan Diego sangat mencintai tanah leluhurnya di Maluku ya. Nah itu bagaimana melihat naturalisasi yang sekarang ini? Sebenarnya menurut saya fine-fine aja, karena memang jejak rekam mereka kan memang ada half blood ya. Ada garis keturunan Indonesia gitu, tapi kita tidak pernah tahu hati seseorang gitu. Apakah mereka benar-benar mencintai Indonesia gitu. Kalau kita bertiga orang sini mencintai Indonesia, jadi kalau dapat kesempatan bela timnas pasti kita mati-matian. Misalnya siapalah, misalnya ada orang setengah Itali setengah Indonesia, dia berkarir di Itali. Kalau dia dipanggil timnas Itali, misalnya dia dipanggil timnas Itali, apakah dia tetap mau bela timnas Indonesia? Iya, gitu. misalnya panggilannya sama-sama nih. Ya, gitu. Apakah dia bela timnas Indonesia karena mungkin dia tidak dipanggil timnas asalnya? Gitu maksudnya. Jadi naturalisasi nggak apa-apa, tapi saya minta hati mereka bener-bener dong harus mau bela Indonesia gitu. Oke. Gitu jadinya. Tapi kalau panggilannya berbarengan negara besar sama Indonesia, mereka pilih mana? Gitu. Kan itu bisa dilihat. Iya. Tapi menurut saya sekali lagi naturalisasi fine-fine aja. Kita tetap dukung mereka, nggak ada masalah. Kan mereka juga punya darah Indonesia dari ibunya atau dari bapaknya gitu. Apalagi kalau mereka udah pakai seragam timnas ya mau tidak mau kita bela tim ini gitu. Iya kan itu apalagi kalau mereka udah berlaga di senior berarti kan mereka udah nggak bisa ganti naturalisasi itu lagi kan. Berarti mereka harus mati-matian bela timnas Indonesia gitu. Kalau dari Kakak Ati sendiri melihat naturalisasi sekarang terus kemudian melihat anak-anak di Liang punya klub juga kan, adik-adik orang punya klub juga di sana, terus mimpi mereka ke timnas sementara timnas Indonesia sendiri menggunakan pemain naturalisasi yang instan dari negara yang sudah merajai sepak bola. Kalau Kakak Ati melihatnya bagaimana? Kalau dari saya sendiri sih sah-sah saja ya. Apalagi kalau memang dia punya garis keturunannya jelas gitu kan. Cuman kalau yang bersangkutan bisa bisa membantu yang nggak apa-apa lah. Kan dia bisa membantu minimal gitu, minimal dia punya kualitas di atas kita pemain-pemain rata-rata yang bermain di Liga Indonesia itu. Jadi buat adik-adik saya misalkan yang masih di jenjang SSB dan lain-lain tetap semangat aja sih. Bersaing aja ya? Bersaing saja, soalnya kan ya dia punya kaki dua, kita punya kaki dua, kan sama-sama punya kaki dua. Ini mental ya kan? mana hati. Mental telur gua ini. Mental Liang itu lari-lari di Liang 1, Liang 2. Dia punya kaki dua, kita punya kaki dua, udah itu. Betul. Kalau Kakak Alvin sendiri melihat bagaimana? Misalnya kayak ada kalau dari Kakak Alvin ya, kayak tadi kata Samsir kayak ya kita di sana karena pemiliknya orang Indonesia, ketika sudah bukan orang Indonesia, kita juga tidak diperlakukan sebagaimana lagi gitu. Nah, kalau berkaca dari itu terus melihat sekarang justru kita mendatangkan pemain walaupun memang punya darah Indonesia gitu. Terus ada orang yang sudah berjuang dari timnas, dari U17, U20, U23 terus senior tiba-tiba tergeser dengan pemain yang naturalisasi. Kakak Alvin melihatnya bagaimana? Kalau untuk saya sih kalau naturalisasi membantu timnas ke jenjang lebih baik gak ada masalah. Cuman kalau yang kalah bersaing jangan sampai putus asa. Buktikan kalau kamu lebih baik daripada dia. Jangan dari tiba-tiba dicoret gara-gara kalah sama pemain naturalisasi terus dia udah mulai nggak mau latihan tambahan, udah nggak jaga lagi kondisi dia. Yang pasti mental pasti kena kalau kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih kalau naturalisasi itu nggak apa-apa sih, yang penting dia bisa membantu tim sekaligus membantu anak-anak yang masih muda itu kasih tahu cara main bola yang benar di Eropa itu kayak gimana sih buat mereka. Biar mereka tambah level mainnya tambah naik, itu aja sih. Itu luar biasa. Mat, sebelum ke Ultimate Team, aku penasaran sebetulnya mau nanya ke masing-masing dari Kakak Samsir, Kakak Ati dan Kakak Alvin. Di SAD Uruguay,
menurut teman-teman sendiri ada nggak sih satu pemain yang punya talenta sebetulnya dia tuh harusnya jadi pemain besar di hari ini? Gitu. Masing-masing kan pasti punya nama nih yang kita nggak tahu kan, kita tidak ada di SAD di Uruguay saat itu, tapi teman-teman kan pasti latihan bareng dari kecil. Ini nih harusnya jadi pemain nih gitu, jago banget nih gitu. Nah dari Samsir sendiri ada nggak satu nama atau dua nama juga boleh yang harusnya saat ini tuh dia emang setidaknya main di Liga Indonesia jadi pemain besar, pemain bagus. Atau gitu. main di Eropa mungkin. Atau main di Eropa. Termasuk mereka berdua nggak? Bebas. Bebas. Satu saja. Selain mereka berdua sih. Oh selain mereka berdua. Alan Marta sama itu almarhum Ferry Firmansyah. Ferry Firmansyah dan juga Alan Marta. Kalau dari kakak Ati? Ada si Mas Jainal Haq. Oh, Jainal Haq itu pemain bagus sekali itu. Dan itu diakui sama mantan timnas Uruguay, Lugano. Oscar Tabares. Lugano juga. Lugano. Uruguay yang kaptennya. Tabares. Itu kan dia pas waktu itu ada El Clasico, uji coba ya. Nah itu ditonton sama dia dan dia bilang anak ini bakalan jadi pemain besar. Cuma karena memang dia yang ketika balik ya rezekinya nggak ada situ, dia cedera kan, sering cedera, jadi ya kembali lagi ke Indonesia. Sebenarnya bukan karena balik bang, menurut saya sepak bola balik lagi ke garis tangan keberuntungan sih. Kayak timnas Inggris saja yang U17, U20 juara di India Piala Dunia, yang jadi sekarang benar-benar pemain itu cuma Foden sama 4 pemain. Itu Inggris loh. betul. Iya. Yang lainnya ya main biasa aja. Hilang ya. Tetap aja garis keberuntungan sama rezeki mereka. Jainal Haq itu cedera dua-duanya lutut. Kanan kiri. Kanan kiri. Sampai Belgia. Itu cedera dua-dua lutut aja masih bisa sampai main ke Vise. Dia bisa masih. Oh Jainal Haq sama Vise juga ya? Jumping Bareng. powernya, dia kecil bang kayak Manhati tapi jumping powernya luar biasa. Oke. Jadi keberuntungan juga memang berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Dan ya keberuntungan itu termasuk bagaimana kita juga jaga kondisi kita dan lain sebagainya. Baru keberuntungan menyertai. Kalau dari kakak Alvin? Kalau saya, selain saya Jainal Haq sama Yeriko. Yeriko Yeriko Kristianto. Dia salah satu Back talenta kiri. back kiri ya. Back. Luar biasa, itu kencang itu sih. Satu Dani Alvi, satu Roberto Enggak, Carlos. dia sayang banget sama Jericho, teman berantemnya itu. Di mana di Uruguay? Enggak pernah. Di Uruguay Saya sama nggak di pernah Belgia. berantem sama teman saya sendiri, sumpah. Enggak, maksudnya Nggak pernah. adu-adu mulut. Saling baku tuduh. Masa mau diceritain yang di Belgia? Ceritain apa? Yang diledek-ledek pas lewat toko-toko itu. Terus baju-baju anak kecil itu. Oh, enggak. Lewat. Ya, pas. Ada tersebut. Kan coach sudah dibilang sedikit saja alkoholnya. Mabok terus, nanti saya yang kena fitnah. Padahal dia yang sampai jatuh. Dah. Kelihatan ya siapa yang mabok teman-teman. Tidak perlu, biarkan Tuhan yang membuka semuanya. Air putih. Biarkan alam yang membuka semuanya. Saya mas santai merokok. Super, ini rasanya super. Masuk ya? Masuk dong, masuk. Nah, untuk malam ini pertandingan Timnas Indonesia. Nah, Piala Asia 2023 ya tajuknya, tapi Ya, di tahun ya. 2024. Setelah sekian lama, terakhir 2007 kita lolos. Sekarang timnas yang ini lolos. Apa yang kira-kira terjadi di pertandingan pertama Indonesia versus Irak? yes. Kakak Ati dulu, kakak Alvin duluan. Kalau prediksi ini kan prediksi. Prediksi, tidak apa-apa. Jujur, sejujur-jujurnya melihat keadaan tim ini, melihat lawannya juga. Kalau prediksi sih Iran. Ya, apa? Irak. Irak menang ya. Iya. Skor tipis. Masa dia nggak tahu Indonesia lawan siapa nih? Saya mau bilang tapi ya mungkin Irak sama Iran kan tipis. Lawan Irak. Padahal dia udah tobat lama loh nggak mabok. Saya mau sebenarnya bilang sih- sih cuma mungkin keselip. Persela Liga 1. Dia nggak tahu malam ini. Lawan Irak. Irak. Kalau saya Irak menang mungkin 2-0 kalau enggak 2-1. 2-0 atau 2-1. Enggak kawan, Tipis berarti. sabar bang. Emang ini offline, tapi kan banyak handphone. Komen tutup Instagram seminggu aja. Ya, ada itu kan masalah, prediksi, saya nggak ada jujur, masalah, iya. itu kan prediksi. Iya. Yang Bukan gua orang ngeremehin pendapat pribadi, Indonesia. Saya juga
prediksinya Indonesia kalah kok. Berapa? Hah? Berapa? 3. Abang tadi bilang pas ngopi 7. Pas ngopi abang bilang 7 ya. 3. Iya lu bilang 7 lu. 3-2. Ini kan prediksi, bukan ngeremehin Indonesia. prediksi. Kita melihat kekuatan lawan Indonesia di pertandingan uji coba, lain-lain. Realistisnya mungkin kalah, tapi saya prediksi, Kan prediksi. Indonesia imbang lawan Jepang. Enggak sekarang. Iya. Sekarang. Supaya tidak dihujat ini. Sekarang. Berarti sekarang kau pikir Indonesia bakal kalah ya? Iya. Bahagia nggak kalau Indonesia kalah? Kok bahagia kalau Indonesia kalah? Sedih dong. Iya, sedih dong. Sedih Iya. Indonesia kalah, tapi aman lah. Oke, lanjut Kakak hati. Indonesia lawan Irak. Prediksinya? Ya kita harus realistis saja ya. Ya. Dari segi kekuatan juga Irak di atas kita ya. Tapi namanya sepak bola semua bisa terjadi. Dan kalau prinsip saya sebelum bertanding saya yakin menang dulu. Itu saya. Indonesia menang. Indonesia menang 1-0. Indonesia menang Indonesia 1-0. menang 1-0. Tepuk tangan. Gokil. Gokil memang. Memang cari aman. Kenapa kalau ada yang menang? Saya tahu kelakuan orang ini soalnya. Cari aman sekali ya. Katanya realistis. Realistis. Dia sudah buka dengan ya realistis. Ya tapi kan harus yakin toh, harus Tapi yakin Indonesia menang. menang. Soal apa hasil itu belakangan, yang penting yakin dulu. Oke, Ya. kalau begitu ya saya realistis. Kekuatan Irak di atas. Iya. Tapi saya yakin Indonesia menang 3-0. Ya nggak bisa. Kok nggak bisa? Nggak bisa. Dia tadi bilang begitu. realistis. Dia bilang begitu, Nggak dia realistis. Irak di atas kita, tapi Indonesia menang 1-0. Tapi Lu saya tadi di yakin. ruang ganti bilang 7-0, Mat. 7. Sudah tadi setelah meraba-raba 3-0. 3-0. Kalau dari Samsir? Nggak pakai realistis ya. Wah, ini. Realistis. Jadi semoga timnas Indonesia jadi kayak timnas Maroko pas Piala Dunia terakhir aja. Underdog. Oh, underdog sampai semifinal ya. Ya kayak kemarin kan Vietnam aja bisa tiba-tiba unggul 2-1 sama Jepang. Ya. Semoga Indonesia bisa lebih dari itulah. Lawan Bisa. Irak. Nggak apa-apa. Apa yang dibutuhkan tim ini? Prediksi, untuk prediksi. Skor. Prediksi. Mudah-mudahan Skor. Mulai panas saudara-saudara. Suasana di sini cari aman terus Instagramnya. Takut kali bang. Besok itu ada posting endorsan. Bagian semua. Bicara apa? Besok ada apa? Posting endorsan. Iya. Anda takut dihujat. Giliran Alvin Tua Salamoni posting iklan di Instagramnya, kalian semua hujat dia. Iya. Ya Allah. Nggak, gini Lihat, lah. coba lihat Instagram Alvin, lihat postingan terakhir dia, isinya pemain Indonesia semua tidak mendukung teman. Jadi Nggak, Alvin gini mau- aja, Iya. gini, coach, sorry. Ini kan ada kamera. Nah, Kamera kalau udah sorot kita ke sini kan lebih bagus diam. nah, Ini udah ada prompter baca. iya. Dia gini. Nah, nyonya. Kayak orang cacingan, Bang. Semua hinaan isi. Jadi Alvin dapat endorsan. Terus Alvin mempromosikan lah, bla 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 bla. Itu komennya malah hujatan semua dari Malah teman-teman. hujatan, kasihan loh itu tidak mendukung teman. Harusnya kan minimal keren pin, Iya, top. oh, saya akan pakai produk ini, Iya. gitu-gitu untuk mendukung teman kan. Ini tidak Tuhan. Bibir katanya. Ini komen-komen bangsat teman-teman ya. Iya, sumpah. Kasihan. Tidak ada dukungan. Astagfirullah, memang jahat. Itu orang. gimana Pin? Kenapa nggak di blok gitu mereka-mereka? Sebelum dikasih endorse juga bodo amat lah terserah. Udah tahu akan terjadi Udah komen- tahu bukan cuma sponsor, masukin foto aja baru masukin aja udah komen sembarangan. Makanya malas saya kalau posting-posting. Kasihan. Ya, harusnya kan mendapat endorse itu orang. Oh, oke. Saya dibayar untuk posting ini, senang nih. Iya. Terus ingat teman-teman, aduh teman-teman saya kayak anjing lagi. Aduh saya terima, tolak deh, kasihan. Silakan kalau teman-teman yang pengen lihat ada di Instagramnya @alvintuasalamoni. Nah itu komen-komen. Enggak, Gus, tapi sering dia, saya kan kemarin satu klub sama dia. Nah, Sering nolak endorsan karena mikirin komen temennya. Kurang ajar. sering. Itu siapa aja? Alvin pelaku utamanya itu siapa aja yang kira-kira bakal komen anjing itu? Ini teman-teman bangsat semua kayak. Saya tidak ada. Wis, dukung ya, dukung. Ah? Dukung ya. Cuman karena gak lihat aja. Belum lihat. Belum lihat. Abis ini kayaknya komen. Abis ini mau komen. Samsir pasti komen.
Pasti semua. Siapa Pokoknya lagi? yang kenal sama saya pasti di komen. Hamka Hamzah pasti. Pasti di komen. Diego. 100% itu. Diego pasti. Iya pasti di komen. Ini Makanya kalau ditawar endorse gitu saya paling gak enak ya. Bukan saya nolak kalian, cuman nanti postingannya tuh dicaci maki sama anak-anak gitu. Jadi mending gak usah. ya terakhir saya baca ada postingan 3 orang. 3 orang terbaru nih, baru tadi nih. Dari fans Malut FC. 3 orang ini fans Malut FC juga ikut komen kan. Apa dia? Maki-maki kan. Karena hasil kemarin. Anda Malut main di Persela gua bantai. Ancaman. Mulai ada seward di sini. Ya, bagus ini, bagus. Malut di Oke. Surajaya udah ya selesai ya. Selesai. Terutama dia nih siapa? Ali, Siapa Ali. tuh? Ali. Nah. Dia mau nonton ke Lamongan katanya. Kasih 3, Diculik dong, diculik. Astaga. Tapi Oke. Mat, berhubung tadi udah ngomong-ngomong soal Piala Asia, Oke. soal nanti malam akan bermain, kita akan match pertama melawan Irak. Tapi aku penasaran sih, ketiga orang ini kalau dikasih ultimate team, andaikan mereka pelatih tim nasional sekarang, Andai saya STY, siapa pemain-pemain line up tim nasional yang akan mereka pilih? Boleh dari seluruh Indonesia yang mereka pengen. untuk main di Piala Asia ini ya? Piala Asia ini. Oke, andai mereka ini adalah pelatih timnas Indonesia, Oke. siapakah yang mereka akan pilih untuk bermain di Piala Asia? Jadi kan timnas Indonesia pernah dipimpin oleh waktu itu timnya Primavera kan. Betul. Kurniawan, Bima Sakti pernah jadi pelatih Kurnia Betul. Sandi. Siapa tahu di trio masa SAD memegang tim tim nasional. UFC. Bukan U20, bukan U16, UFC. Siapa tahu kan? Iya kan? Nah. Kita nggak pernah ada yang tahu. Iya. Jadi kita coba dulu. Oke ya, jadi Ultimate Team kali ini akan spesial Yes. untuk 3 orang akan memilih skuad dia yang akan bermain di Piala Asia, Timnas Indonesia. Dan buat teman-teman yang suka pengen tahu siapa orang yang ngetik prompter suka salah. Nah ini dia. Binatang orangnya. ini, binatang. Kita cek sekarang nanti nih. Dan tidak tulis nama pemain betul atau salah ya. Memang orang ini binatang. Ini dia yang pakai kacamata nih. Ini, iya. Oke. Emosi. Formasi mau berapa berapa formasi? Rem 4-3-3, Oh, iya. 4-4-2. Head coach. Oke, Bang Ati atau Bang Alvin formasinya mau berapa? Ada 4-3-3, ada 4-4-2, ada 3-4-3, ada 3-5-2. Kalau saya 4-3-3. 4-3-3 ya? 4-3-3. Oke. Kita akan pakai formasi 4-3-3 ultimate team dari trio SAD. Oke. Siap. Di penjaga gawang. Teman-teman mau dipilih satu-satu aja kita ini Satu-satu aja. ngurut. Oke. Ngurut aja kan. Urut ya? Iya. Berarti dari Kakak Alvin. Iya. Kakak Alvin di penjaga gawang. Kakak Alvin akan memilih siapa? Yang masih aktif apa udah pensiun apa? Yang aktif ini untuk yang main di aktif Piala Asia. Tapi masih boleh yang di liga mana pun kan, Liga 2, Liga 3 pun juga masih Boleh. Tapi yang aktif sekarang yang bisa main di timnas Nah, kira-kira. yang kira-kira saat ini masih layak main di timnas. Boleh yang ada timnas sekarang, boleh yang ada di luar circle sekarang. Nadeo. Nadeo Arga Winata. Oke. Alasannya kenapa pilih Nadeo di situ? Dia masih muda, terus kualitas dia bagus, dan Memang layak. dia di situ. Oke. Nadeo juga di menit-menit terakhir masuk lagi ke timnas. Ya, menggantikan Sahrul Trisna yang cedera. Ya. Untuk Kakak Ati, bek kanan, siapa pilihan Manahati Lestusen? Nah, Asnawi sih. Asnawi Mangkualam Bahar. Nah, untuk Asnawi ini alasannya apa? Dia punya semangat lebih dari yang lain. Oke. Oke. Semangat ya, fighting spirit. Semangat, ya. Asnawi terakhir bermasalah dengan soal kebugaran. ya. Karena Liga Korea sudah selesai. Ya, dan dia masih cedera lagi dikit. libur, ya. Jadi masih dipantau kebugarannya ya, Ya. kabar terakhir. Melihat bek kanan sekarang, Alvin juga kan main di bek kanan cukup lama. Bagaimana melihat stok bek kanan sekarang, Bang Alvin? Kita punya Asnawi, kita punya Sandy Walsh di situ. Ya, Sandy Walsh bahkan kadang-kadang
Tidak bermain di posisi aslinya. Ya, dia kadang gelandang juga. Iya. Bagaimana melihat stok bek kanan yang saat ini ada di timnas? Menurut Alvin Tuasalamoni. Kalau untuk stok lokal memang Asnawi yang terbaik sekarang. Kalau menurut saya Asnawi yang terbaik. Ada beberapa di Liga Indonesia sini juga, cuman masih beda level sama Asnawi. Asnawi ya. Iya. Asnawi juga dari usia 16 sudah menjadi pemain inti di Persiba Balikpapan waktu itu. Ya. Iya. Cukup bagus ini orang. Nah, untuk kita geser dari center back satunya untuk dipilih oleh Samsir Alam. Ya. Center back kedua Alvin dari Tuasalamoni. Alvin Tuasalamoni. Elkan Bagot. Elkan Bagot. Nah, Kenapa Elkan Bagot di situ? ada banyak back sekarang di timnas ini. Ya. Yang terakhir juga ada Jordi Amat, ada juga siapa lagi? Rizky Ridho. Banyak sekali. Kenapa pilih Elkan Bagot di posisi itu? Dia punya kelebihan sebagai stopper. Yang pertama tinggi. Ya. Kedua dia udah main di Liga kedua Inggris ya kalau nggak salah ya. Iya, Liga 2 Inggris ya. Ya. Terus dia masih muda. Jadi kalau diasah dari sekarang sampai 5 tahun ke depan bakalan jadi center back terbaik Indonesia suatu saat ini. Oke. Itu Elkan Bagot. Ya. Kakak Ati di Kakak back Ati, kiri. Back kiri. Bek kiri. Ya. Yes. Patinama. Shane Patinama. Patinama. Ada Arhan Pratama juga di situ. Ada juga Edo Febriansyah. kemarin sempat masuk juga di tim ini. Ada juga Yance Sayuri Ada. di liga yang ada. Kenapa pilih Shane Patinama? Kalau menurut saya dia pemain yang pintar ya. Memang ada yang pelapis beberapa pemain maksudnya bek kiri ya, ada seperti tadi kakak bilang. Tapi menurut saya dari mereka itu yang paling pintar di posisi itu Patinama. Shane Patinama. Kakak Samsir. Kenapa Kakak Ati tidak memilih Abduh Lestaluhu di situ? Oh ya, ada Abdu. Untuk sekarang. Untuk sekarang. Abdu sudah lewat masanya. Ya itu sama-sama udah lewat. Untuk Kakak Samsir di posisi center back, satu center back lagi. Di situ sudah ada Elkan Bagot dipilih oleh Kakak Alvin tadi. Satu lagi di situ siapa? Bebas ya? Bebas. Tapi yang masih aktif bermain yang masih layak dipanggil oleh untuk timnas Indonesia di Piala Asia. Rizky Ridho sih. Rizky Ridho. Alasannya Rizky Ridho kenapa di situ? Pemain yang pintar, dia tahu cara baca bola yang baik dan menurut saya pantas dampingin Elkan Bagot yang mungkin sedikit agak suka ceroboh. Oke. Gitu. Jadi pas. Pas ya. Oke. Oke. Central midfield Kak Alvin. Bebas. Central Mana Hati midfield. Lestusen bisa di situ? Kalau central midfield pemain favorit saya Zulfiandi. Dari Aceh ya. Iya. Sekarang lagi menepi dulu dari sepak bola. Karena cedera. Cedera ya, iya. cedera. Di posisi defensive midfielder menurut Kakak Ati. Nah, Ini pas ini banget posisi nih. pas nih karena cukup lama bermain di sini posisi ini. Wanggai. Manu. Manuangga. Manu Anggai. Terserah sih. Ya, Terserah. Bebas kan sudah ini tidak pilihan. aktif kan? Sudah tidak aktif kan? Kakak Manu? Iya sudah. Oh, kalau yang masih aktif berarti Zulfiandi juga sudah tidak aktif. lagi cedera masih bisa. Oke, satu lagi. Satu lagi. DM. Manu sudah menepi dari sepak bola. Pensiun lah. Siapa? Yang di timnas ada siapa aja? Di timnas ada Mark Klok. Ada Mark Klok, ada juga Justin Hubner. Betul. Posisi Tiffany ini juga Jenner. ada Ricky Kambuaya. Ada Bang juga, maaf ya kebetulan dia belakangan ini nontonnya basket. Oh, sudah basket. Ricky Kambuaya. Dengar Ati basket, Alvin golf sekarang ya. Nonton golf. Saya tahu pemain timnas. Ada Mark Kambuaya. Ada Mark Klok. Ada Mark Klok. Siapa? Kambuaya. Ricky Ricky Kambuaya. Ricardo Kambuaya.
Oke, attacking midfield Samsir Alam. Siapa yang akan dipilih? Gelandang serang nomor 10 yang bisa menyuplai bola-bola. Susah sih ini susah. Ini posisinya Samsir zaman dulu dia. Iya. Cocok ini. Tapi kalau masih saya bang, kelar. Ini yang masih aktif bermain ya? Iya. Ada sekarang di posisi itu ada Ivan Jenner. AM. Ya, sebelumnya juga ada Witan di situ. Ya. Kadang-kadang ditaruh Witan di situ. Ivan. Ivan Jenner. Ivan Ivan bagus Jenner. banget. Ya. Oke, Ivar Jenner. Kakak Alvin, sayap kanan. Nah, ini posisinya Kakak Alvin juga paling senang. Kira-kira siapa di situ? Ada Yakub Sayuri. Ada Iya. Yakub Sayuri, ada juga kadang-kadang Ada Dendi, ada Egi, ada Masih bisa Rico? ada Bisa, yang Rico. baru saja dicoret. Siapa? Ah, Siapa? Lamongan Mania. Sadil. Sadil Ramdhani. Bisa di situ. Ada juga Bali United. Yang Irfan sebelumnya, Jaya. Irfan Jaya. Yakub. Yakob Sayuri. Kakak Ati untuk posisi kiri. Sayap kiri. Jangan tiba-tiba bilang Boa Salosa karena menyesal waktu itu Kakak Boni tidak masuk. Iya. Kiri ada itu ya, sekarang di timnas Indonesia itu semuanya bisa ditukar kiri kanan sih. Bisa, bisa. Kadang-kadang Sadil bermain di situ tapi Sadil terakhir dicoret. Ya, Egi masih bisa. Ada Dendi kadang-kadang main di situ juga. Tuh. Struik juga kadang di situ. Strike. Sadil sih, lebih ke Sadil Sadil. Ramdhani. Nah, untuk terakhir posisi striker Kakak Samsir Alam. Siapakah yang bisa Goal getter. Goal getter ini posisi-posisi dia semua ini. Kenapa tulis Dendi? Orang belum pilih. Goblok memang. Sabar. Orang belum pilih loh, dia udah tulis Dendi. Anda yang pilih Anda bikin sendiri di laptop satu. Astagfirullah memang. Ini beginilah ya. Kalau kalian nonton Sport 77 syuting saya suka berapi-api karena memang manusia ini begini. Kerjanya cuma nonton bokep di situ. Sumpah. Betul, betul. Iya, bokep laki-laki lagi. Dia lihat Alvin, dia tadi lihat Alvin ini banget seneng Iya, banget. dia lihat Alvin, aduh tinggi banget orangnya. Gitu. Parah. Rama. Alvin fleksibel. Lama-lama orang pikirnya homo betulan. Penyerang. Striker ada Ya. Dimas Derajat, ada Dimas juga Derajat, Sananta. Hoki dipanggil Sananta Hoki, juga ada. Dendi ya. Iya. Tapi Kadang- nggak harus mereka dong. Betul, Nggak nggak harus. harus. Ada juga misalnya yang orang pertanyakan kenapa tidak pernah masuk seperti Spaso. terus kemudian Lili Pali yang untuk main jadi false nine karena Iya. Marinus Wanewar. Stefano Lillipali. Stefano Lili Pali. Vano Lillipali. Lili Pali, oke. Pertanyaan besar ya. Kenapa dia tidak berangkat? Di liga gacor banget. Ya. Tapi Iya, Kenapa? iya. STY sudah memberikan alasannya sih bahwa Lili Pali diakui pemain yang top, bagus, tapi untuk bekerja di dalam sistem dia tidak cocok dengan kan dia stamina dan bilang lain-lain. masalah stamina. Heeh. Kalau lihat dia latihan bang, misalnya contoh kita lari putar lapangan. Saya lihat dia putar orang tuh 2 lap, 3 lap pemain lain. Ya mungkin STY butuh jemput-jemput bola ke bawah dan lain-lain. Abang cari aman lah. Siapa tahu saya kan kasih pandangan lain. Super Sub dari Kakak Alvin, satu orang pemain cadangan yang kira-kira masuk yang ada di Liga Indonesia, yang ada di luar atau siapapun itu, mau posisi apapun, bebas. Dimas Derajat. Dimas Dimas Derajat. Derajat. Teman dari Manahati Lestusen ya. Betul, di Persikabo. Katanya tuh Dimas Derajat bagus gara-gara bimbingan Kakak Ati selama Betul, di sebagai Persikabo. kapten. Itu sebagai kapten. Hoax. Sebagai kapten. Salah, justru agak menurun karena bimbingan mana hati. Lah, kan dia jadi bagus lagi pas Kakak Ati di Persikabo. Katanya Bareng timnas- kita itu, sama-sama. Iya, oh iya sama-sama makanya. Tapi ingat nggak waktu dia Astagfirullah. Astagfirullahaladzim Bambang Pamungkas. Ada nomor 20 lagi nih. Coba. Nomor 20. Pelatihnya Kakak Fuad. Oh iya manajernya Kakak Fuad ya dipilih ya. Di situ. Iya. Untuk manajer pelatih kira-kira. Ya, pelatih. Kalau bukan STY,
siapa yang cocok membawa tim ini, tim yang sudah dipilih ini ke Piala Asia? Bisa sebut nama sendiri, mungkin Kakak Samsir Alam atau siapa? Kira-kira? Saran aja, masih main bola toh? Jangan sebut pelatih Indonesia. Nah, biar aman. Coba. Ini siapa yang pilih? Kakak Ati. Kakak Ati. Pelatih siapa yang bisa, yang kira-kira oke lah. Alvin udah geli banget. Misal, ini kan misal. Misal. Ini susah tau Mat. Susah ini dia masih main. Kan tinggal jawab STY. Setelah STY ya? Maksudnya? Bukan, maksudnya kira-kira STY bisa juga. STY tetap, ini kan tim bayangan, maksudnya tim impian. Pilih ini aja STB. Si tua bangka. STB. Oke. Sama kira-kira pelatih. Coach RD. Rahmat Darmawan. Coach RD. Bapak dari ini ya. Oke. Pemain-pemain timur semua. Respect sama Coach RD. Iya. Terakhir dari Kakak Samsir, Kapten. siapa kapten yang ada di tim ini? Yang Untuk sudah dipilih ini ya, sama-sama? untuk sedikit saran kapten itu harus seperti Manhattan Tusen. Iya. Yang siap. Yang siap maju tendang penalti, yang siap panenka, yang siap apa saja. Tapi goblok. Enggak bang, kapten itu bukan yang siap panenka. Siap apa? Kapten itu ketika tidur ditanya, berantem. Ayo. Itu Ayo. kapten. Kok bisa begitu ya orang lagi? Kenapa? Pukul. Ayo. Wih. Mat, jadi mat. Kapten, kalau dari squad ini Dari kan? squad ini. Lili Pali. Stefano Lillipali. Oke, inilah dia ultimate team dari trio SAD. Mantap. Oke, berikutnya coach kita masuk ke SSB Sobat Sporty bertanya. Ya, jadi nanti kita ajak masing-masing untuk mengambil satu pertanyaan yang sudah kita sediakan di situ. Pertanyaan ini ditulis oleh penonton yang ada di sini ketika masuk. Tadi mereka masuk, mereka sudah tulis pertanyaan dan kita tinggal bacakan. Ali Akbar, ada 3 pertanyaan ya, masing-masing untuk 1. Ya, pertanyaan, silakan Kakak Samsir, ambil pertanyaan dan silakan dibaca dan juga dijawab. Dari Rafif ya? Ya, Rafif, mana Rafif? Mana orangnya? Mana orangnya Rafif? Rafif ada? Instagramnya @RafifSultan. Oh, Rafif Sultan. Mana ada? Oh, saya cek juga di postingan endorsannya Kakak Alvin. Apa? Itu ada yang komen yang begini. Pukul dia aja maki. sekarang. Iya, dia maki. Dia maki nih. Rafif. Kita panggil orangnya Bukan. pukul. Jangan Sultan. dengar, jangan Rafif. dengar, jangan dengar. Oke, silakan dibacakan apa? Oke, silakan pertanyaannya. Dari trio SAD, siapa yang layak menjadi pelatih? Nah. Nah. Langsung dijawab Kakak Samsil. Iya, ini pertanyaan buat Kakak Samsil. Saya kayaknya. Samsir Alam. Karena nggak bisa ngomong ini. Mereka bergerak aja. Mereka bergerak. Bergerak, Ya? nggak ngomong. Action. Berarti dari trio SAD yang Head cocok coach Samsir. untuk menjadi pelatih di kemudian hari adalah head coach Samsir Samsir Alam. Alam. Berikutnya. Oh, Kakak Ati, silakan Kakak Ati, silakan diambil diambil pertanyaan. dibaca dan dijawab. Oh, ada 2. Ih, mau ambil 2 terus. Hah? Dari siapa Kakak Ati? Dari Farel. Farel. Farel, ada Farel. Mana Farel? Farel yang mana? Ini tulis, asal tulis tidak mau mengaku memang. Siapa nih? Oh, ada di belakang. ada. Apa pertanyaannya? Silakan. Ini pertanyaannya, Mas Samsir tertarik nggak untuk melatih di Asiop untuk membawa ke Liga 1? Nah, Iya. Ke Samsir. Iya. Mewakili juga tidak apa-apa. Kira-kira dia siap tidak? Untuk- Nanti baru Samsir jawab. Ya seperti yang tadi dia bilang. Siap ya? Siap berarti Siap. bisa. Kakak Samsir siap tidak? Melatih Asio. ke Liga 1. Siap. Asal dana segar. Oke. Oke. Yang penting dana segar. Terakhir dari Kakak Alvin. Silakan Kakak Alvin diambil. Wis. Oh 5, oke. Dari siapa? Dari Reza. Reza. Pertanyaannya? Apa?
Bisa baca kasih. Dengar gue baca ya. Apa pecan? Apa ada tuh? Apa pecan? Apa pesan? Ini bisa tulis S sama C bisa tulis kan nih? Aduh. Apa pesan kalian bertiga dalam hal karir dan berpendidikan bagi pemain muda? Ah, bagus pertanyaannya. Oke. Pesan Trio SAD untuk karir dan pendidikan pemain muda. Pemain muda dari Kakak Alvin dulu. Nah, Kalau saya sih boleh berkarir dimanapun saja. Yang paling penting itu jangan lupa sama pendidikan. Soalnya kalau lu udah jadi pemain top kayak bagaimanapun juga tapi pendidikan lu masih bego sama aja, nggak ada guna. Tidak ada guna ya. Harus pemain bola itu dituntut harus cerdas ya. Cerdas. Di dalam lapangan juga Ya. makanya harus di luar juga pendidikan oke. oke. Dia marah-marah ini. Kenapa, Mat? Samsir bisik saya. Jawaban tidak sesuai sekali. Tidak sesuai apa pesan kalian untuk anak muda? Jadi Iya. ya. Harus Karir dan jawabannya berpendidikan. kerja pendidikan. Harus Jawabannya berkarir harus tapi sambil berpendidikan, jangan ditinggalin pendidikannya. Betul. Oke. Ya, ya. Samsir ngerti jawabannya? Ya? Ngerti jawaban? Enggak bang. Dia nggak ngerti. Di bawah kesadaran. Enggak, tapi gue aneh. Di saat gue minum, anak ini nggak minum tuh gue aneh. Karena? Tobat muda. Oh, sudah selesai. Sudah selesai. Waktunya beristirahat. Ada lagi? Oke, berarti ini jawaban, satu lagi yang? Panggil ke depan. Oh, panggil ke depan. Oke. Siapa yang mau tanya? Coach, sebentar. Apa? Rama mau nomor telepon Alvin? Astagfirullah. Enggak. Astagfirullah. Lama-lama orang percaya dia betul. Dia betul lah. Ya, oke. Oke. Kita yang ambil berarti coach aja ambil. Oke, aku ambil ya. Langsung panggil nama dan tarik ke sini. Yang Ali siap tarik Ali. Yang Siap tarik penonton. Yang terpilih maju ke depan. Semoga pertanyaannya aneh-aneh. Nah, kita panggil dulu ya. Fernando James. Fernando James. Fernando James. Ed mana? Fernando James. Nanti dia yang bertanya sendiri. Betul, Ali silakan tarik Ali, Ali Fernando, cari Fernando James Ali. Oke, ditarik ke panggung. Abang Fernando, Ali. ayo. Seret, ayo, seret. Mari, jangan sembunyi Anda, ayo. Mantap, Abang Fernando James dengan kemeja Ahok, ayo maju. Ayo maju. Silakan bacakan Oke, pertanyaannya sendiri. Pertanyaannya dibaca Di depan sendiri. Trio SAD. Ditujukan untuk siapa? Pertanyaannya gampang. Oke. Kasih prediksi negara dengan jumlah gol terbanyak di Asian Cup 2023 ini. Bagus. Jumlah gol Kita terbanyak. main-main aman kan, main-main aman saja. Ya, oke. Terima kasih. Siapa namanya siapa tadi? Namanya Christian James. Christian James. Tadi di situ Fernando. Nama samaran. Maksudnya dari Christian ke Fernando nama samaran gimana? Oh ini di sini. Apa namanya kerja di sini? Bukan kan? Di mana? Kerja di bola pokoknya. Di bola. Oh di bola. Di My Super Soccer. Bukan. Pindah ke My Super Soccer saja atau ke Sport 77 atau ke Sport 77. Tidak ada yang lebih bagus dari kedua itu di dunia ini. Oke, terima kasih Bang Oke, James. makasih Bang Terima James. kasih. Oke. Prediksi pertama dari Samsir Alam. Negara dengan jumlah gol terbanyak di Piala Asia kali ini. Jumlah gol terbanyak. Miyabi. Jepang. Jepang. Miyabi. Jepang. Jepang ya. Kakak mana hati? Korea Selatan. Korea Selatan. Kakak Alvin. Negara dengan Tidak gol. usah kasih tahu pertanyaan. Indonesia. Negara dengan gol terbanyak. jumlah gol terbanyak di Piala Asia kali ini. Myanmar. Myanmar tidak. Arab Saudi. Siapa Kak Alvin? Arab Saudi. Arab Saudi. Woi ngobrol. Arab Saudi. Arab Saudi gitu. Arab Saudi. Dia cukup Arab religius. Saudi, Bahrain, Jepang. Bahrain. Bukan Korea Selatan. Tadi Korea. Korea kan lawan Bahrain, saya ingatnya Bahrain. Terus Jepang. Jepang. Oke. Mat, satu lagi dong pertanyaan dari Bang Fuad suruh nanya. Oke. Ali. Ali cari Bang Fu.
Ali cari Cari Bang Bang Fu Fuad. yang Cek. pakai baju Bambang Pamungkas ada yang Bang Fuad, ke depan Bang Fuad. Kalau bisa gertak, kalau bisa Oh ada gertak ini, kali. ada. Dia duduk sama-sama dengan Christian tadi. Gertak kali, gertak. Ayo, jangan setir. kau hajar itu Li. Gertak kali. Abang Fu. Boleh dong. Abang Fu. Boleh dong. Iya ini dia, sudah maju Abang Fu, aman. Nah, pertanyaan spesial dari Bang Fu untuk semuanya. Nah ini dia. Satu pertanyaan. Bang Fu, tadi Alvin bilang, Bang Fu, saya dulu. Cuek terus. Abang cuek terus. PMS. PMS, ya. Anak ayah. Iya, anak ayah. Hati-hati. Weh, tapi tadi Alvin bisik saya. Ayo. Alvin bisik. Itu yang baju merah itu yang namanya Fuad ya. Sumpah demi Tuhan Bang, sumpah. Gini, Vin. Aku banyak tahu rahasia kau dari alam. Rahasia- Banyak kali, alam cerita banyak kali. Mau dibuka sekarang lah? Satu. Boleh lah? Jangan Buka. Bang. Boleh. Bukan. Tidak saya tahu. Abang, ada pertanyaan apa nih buat ini? Trio Apa ini SAD. tadi? Trio SAD. Apapun. Satu Apapun pertanyaan ya. yang mereka bisa yang jawab. Pernah dugem nggak di Belgia? Ah ini. Pernah dugem di Belgia. Semua Belgia kan? Semua Pernah, Belgia. pernah kan? semua di Belgia, Semua semua. Belgia. Oke. Kakak Alvin pernah dugem Gua nggak? pernah sekali. Tidak Aman usah kan? kayak sumpah Aman ya? begitu. Aman. Tidak. Satu Tapi kali. itu udah selesai kompetisi. Oh, selesai kompetisi. Sebelum balik ke Indonesia sih. Oh. Enggak, Oke. mau apapun kan cuma Pernah, pernah, iya. Aman ya? Kakak mana hati? Sama satu kali. Kakak Samsir. Bukan itu Bukan sama, berarti sama-sama dong. itu bareng-bareng Oh, sama. iya, sama. Kakak Samsir. Saya, Iya. kita mau pulang ke Indonesia. Saya udah packing, saya mau tidur. Nah. Diajak dugem sama mereka berdua. Berarti satu kali. Pernah juga? satu kali sebelum pulang ke Indonesia, Fakta itu fakta. tapi diajak. Itu fakta. Enggak, tapi lucunya Kesalahan lagi gua jauh pernah lagi. Maksud saya sudah Bang, bilang. saya diajak. Dia bilang, aman, sofa ada. Dia bilang, sofa duduk. Kayak gini sofanya Lam. Ah, Kayak lebih gini. besar bang. Oh, lebih besar. Belgia, Eropa ini. Oh, berarti banyak dong yang Kalau temenin ini ya. penipuan, sumpah. Oke, Bang, saling tuduh-tuduhan. dia datang pakai batu es ini pas datang. Alvin Jo Salamoni. Udah di greeting langsung. Greeting langsung DJ full langsung. Alvin. Oh, Alvin. berarti nggak satu kali dong. Satu kali itu aja. Nggak mungkin satu kali langsung kenalan. Hah? Nanti gua bawa es Tidak, batu lu greeting. mereka Enggak, udah Bang. kenal Alvin di Oh, Belgia. iya. Oh, oke, Kita oke. kenal DJ itu pas kita ngopi-ngopi. Oh, ya, baru tahu ya. Kebetulan diundang ke Iya. tempat mereka, itu kejadian. Satu kali ya, tapi itu waktu masa-masa suram lah ya. Masa muda, kegelapan jangan bilang ya. suram, masa Sekarang muda. sudah istirahat, full of rest. Tapi nggak apa-apa lah. Iya, Tidak masa orang nggak kita apa-apa. yang Soalnya tutup-tutup muka, di Iya, sana tutup-tutup muka. daripada pemain timnas yang kabur malam-malam buat dugem. Nah, kita jujur. Respect. Salah, kita panggil orang untuk tanya ini salah ini orang. Mat, Iya. satu lagi pertanyaan. Ini seru. Oke, Satu lagi. dari Bang Fu. Pertanyaan satu lagi buat mereka. Gua udah nggak dibayar, datang diundang mendadak. Ini bukan settingan. Aman, ini rasanya Kan super. nggak ngerok. Oh ya oke, boleh. Satu lagi Bang. Apa? Buat Kira-kira. trio SAD. Ya. Di antara kalian bertiga, siapa yang paling skillful? Paling apa? Skillful. Skillful. Oke. 1, 2, 3 saling tunjuk ya. Oke ya. 1, 2, 3. Alvin. Oh, nunjuk dari. Alvin tuh Salamoni. Di luar lapangan. Apaan? Jadi Ada- maksudnya dia lah, jawab tuh, pergerakan biar tanpa bolanya nggak bisa lah, nggak bisa ya. Pergerakan basement Nggak tuh bisa. top. Iya, tuh. Pergerakan tanpa bola dan tanpa lapangan. Iya, tanpa itu lapangan. dia. Oke, terima kasih Terima kasih, Bang Fuad. Sehat-sehat. Semoga timnas menang Thank you, malam Bang. ini. Sukses. Berharap PSMS prediksi sukses. skor Sukses ya, Bang David. Fu. Hah? Prediksi skor Indonesia versus Irak. 3-0 kayaknya. Menang siapa? Irak. Kita sama Bang. Sama. Saya tidak jadi 7 kan tadi 3. 3. Tapi dia ternyata paling skillful ya. Iya, paling skillful. Paling Dani Alves. Iya. Sajojo. Tapi jujur 3 orang ini adalah 3 orang yang baik hati sekali. Asli ya. Baik hati sekali, sumpah ini mereka. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka pahala Amin. yang berlimpah dengan hiburan mereka untuk masa kecil banyak orang. Betul, Melihat iya. mereka di layar kaca, semoga itu menjadi amal jariah nanti. Amin. Iya. Amin, Pak Luar Ustaz. Terima biasa, kasih, terima kasih. Luar biasa, doa loh, orang doa.
Oke, dan kita akan memberikan FUT. Silakan ditandatangani di foto masing-masing. Nanti muter ke sana berarti ya. Ya. Oke. Apa? Oke Bang Mamat, jadi ini yang sudah ditandatangan nanti dua yang ini akan untuk penonton yang benar tebak skor ya. Jadi buat penonton yang beruntung nanti dapat FUT. Akan ada 2 FUT dengan foto penampil acara semuanya dan apa akan diberikan ke kalian yang berhasil menebak skor pertandingan Timnas Indonesia versus Irak. Oke, ditandatangan lagi. Dan sisanya 3-nya buat abang-abang 3 orang ini ya. Iya, betul. Silakan ada 2 lagi yang tanda tangan. Ya. Ini untuk dibagikan ke penonton di tebak skor nanti. FUT bertanda tangan. Semua pengisi acara di sini. Iya nanti dikasih. Oke. Oke. Samsir pipis mulu ya? Iya. Ini isinya apa sih? Kok Coba pipis mulu. rasain. Tidak bisa. Oke. Silakan dipegang coach Rifan dan Yoi. ya. Iya nanti iya. Oke. Sip. Nah, ini sudah ditandatangani semua ini buat Sport 77 dan buat yang beruntung nanti akan juga ada tanda tangan kalau berhasil menebak skor Indonesia versus Irak. Betul sekali. Iya, luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk 3 pemain mantap yang luar biasa ini. Dan terakhir coach, sebelum tutup saya ingin minta masing-masing untuk memberikan pesan dan kesannya untuk sepak bola Indonesia, ya. Juga untuk anak-anak yang sekarang berkarir untuk menuju ke timnas, dan juga buat timnas yang sedang berlaga saat ini di Piala Asia Qatar 2023. Silakan. Boleh dari Alvin Tua Salamoni. Kalau untuk sepak bola Indonesia, semoga kedepannya makin membaik. Wasit-wasit juga makin membaik. Stadion-stadion makin membaik. Dan usia muda makin membaik. Kalau untuk timnas, semoga bisa sampai ke 8 kalau enggak semifinal. Amin. Untuk Kak Kati. Kalau dari saya sendiri, semoga sepak bola Indonesia ke depannya lebih baik lagi. Kalau untuk teman-teman yang sekarang lagi mau berjuang, tetap semangat. Semoga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke. Kakak Samsir. Terakhir dari Samsir Alam. Kalau saya pertama buat 2 sahabat saya di sini. Luar biasa. Dia malah nasihat buat 2 sahabat, bagus. Iya bagus dong. Iya bagus. Mereka udah curiga pasti. Iya. Karena ya kalian tahu udah apa aja yang kita udah lewatin lah. Ya. Udah banyak. Jadi sukses buat kalian. Sedih banget ya. Amin. STY menang. Udah itu aja. Kakak Ati kenapa tutup muka? Orang berikan pesan yang bagus buat sahabat. Sudah amin. Oke. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan Sportcast 77 live langsung, dan terima kasih kepada Super Soccer dan juga Brewworks atas kesempatannya untuk kita berkolaborasi menuju Piala Asia 2023 ini. Dan kalau begitu sampai jumpa di live komentari Timnas Indonesia versus Irak nanti jam 21.30. Tetap di sini kita senang-senang bareng. Senang-senang bareng. Yang mau makan silakan makan. Yang mau merokok Jarum Super silakan, karena ini rokok ini rasanya super. Luar biasa. Dan waktu dan tempat kita kembalikan untuk MC kita luar biasa, Ali Akbar. Maluku United yang ditunggu Persela.